Kedengeran. Spacebot. Ya, kali dong. Ya, nanti ini saya potong jadi 2, yang satu materi ini, yang apa training ini. Belum bagus sih, Bu. Nanti mungkin saya bikin videonya lagi. Kenapa suaranya nggak bisa keluar? Saya juga heran ya. Ya, Pak Scott mau menyampaikan sesuatu, Bro? Oh, ini udah masuk ini. Aduh, inilah kan. Kita Kristuber banyak yang pinter-pinter ya, banyak sekali orang pinter-pinter di Kristuber itu ya. Itu materinya sangat mantap, coy. Iya, luar biasa. Iya. Nggak, saya mantap lah. Tadi mengenai masalah mimpi-mimpi itu di dalam Sirah Nabawiyah yang versi bahasa Indonesia itu sudah sepertinya yang versi bahasa Indonesia sudah ditambahkan footnote ya di situ. Jadi di dalam kisah itu ada footnote mengatakan bahwa hadis yang menceritakan Isra Mi'raj itu sekedar mimpi itu doif katanya begitu. Itu ada. Saya kurang tahu itu tujuan mereka untuk apa mereka tambahkan footnote di situ, saya juga kurang tahu. Nah, astagfirullah. Itu menarik itu. Itu kalau kita baca Sirah Nabawiyah yang versi bahasa Indonesia. Nah, terus kalau mengenai mengenai yang disampaikan Bu Sofi itu tadi kan bahwa Masjidil Al-Aqsa itu bukan di Yerusalem. Kalau kita ikuti narasi itu sih sepertinya begitu ya, seperti yang disampaikan Bu Sofi itu. Apalagi kalau kita baca di dalam Al-Waqidi misalnya, itu juga seperti itu. Tapi yang menarik adalah kalau kita ikuti juga apa yang baru saja disampaikan oleh ini kan brother si Mel Sneaker Corner itu, karena menurut pemahaman dia tidak percaya bahwa Muhammad ada, justru itu adalah Umar. Nah, dan Umar itu yang pernah hanya Umar lah yang pernah ke Yerusalem gitu, yang pernah menguasai Yerusalem. Dan memang ada konflik memang di situ, maksudnya ada sedikit perbedaan pendapatnya. Mel mengatakan ada masjid memang di Yerusalem yang dibangun pada masa Umar. Nah, bukan hanya satu masjid pun dia bilang, sekitar 3 atau 4 lah, termasuk di Gunung Moriah di situ. Makanya menjadi sesuatu yang menarik juga. Nah, sekarang pertanyaannya kan sebetulnya apakah kita mau percaya dengan narasi Islam ini atau kita mau mencari tahu lagi yang menggabungkan informasi-informasi yang lain. Tetapi memang informasi yang disampaikan oleh Mel Sneaker Corner itu memang masih sangat baru ya. Masih sangat baru. Itu sajalah. Saya pikir itu tadi materi dari Pusofi itu, kalau saja pun kita ikuti, kalaupun kita ikuti saja pun narasi Islam ini, sebetulnya ada banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan lah. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan temuan-temuan para ilmuwan, itu akan membuat mereka pusing kan. Nah, sekarang kan si Muhammad Ali, macam-macam Ali yang dibilang Bu Uti kan macam-macam Ali. Sekarang mereka sedang membangun narasi. Oh, ini pengaruh Hindu di dalam Bible. Aduh. Saya waktu mendengar itu ketawa juga saya. Waduh, ini berarti udah terdesak dia mungkin. Biarlah. Iya. Udah segala macam, Pak. Udah yang aneh-aneh ya, udah yang aneh-aneh. Tuduhan-tuduhan palsu itu. Udah nggak jelas gitu ya. Yang tuduhannya konyol-konyol, dia bikin konyol-konyol. Betul. Yang si Rifa tadi malam itu, aduh kasihan. Kadang-kadang saya bilang, aduh kurang ajar sekali itu. Asal ngerocos saja, ambil comot terus dia rangkai sendiri. Itu fakta. Kenapa begini dia rangkai sendiri? Nubuatan Daniel 7:9-14 yang lanjut usia dengan anak manusia di dia rangkai. Iya. Muhammad kan dibilang di situ kerajaannya kekal. Di situ kan dibilang kerajaannya kekal. Masa kerajaan Muhammad kekal? Sudah putus asa, Tadi malam itu dia itu Pak Zuma masuk di CIA kan. Mereka debat gitu. Mereka nanya-nanya tentang kekristenan. Sayangnya Aderion, aduh saya sayang banget itu. Kenapa dia larang Pak Erben ngomong gitu kan. Padahal itu kalau Pak Erben lanjut itu habis dilibas itu si Zuma. Ngawur, kelihatan banget ngawur. Akhirnya dikasih ruang, akhirnya ini lagi. Terus si Rifa juga. Semua ayat-ayat di dalam perjanjian, ayat nubuatan, lalu ayat di KPR-nya, terus lalu peristiwa
Paulus dia menerima pengutusan gitu kan, lalu perkataan-perkataan Paulus, lalu latar belakang Paulus, lalu diambil lagi ayat yang seorang nabi yang terlalu berani, dicampur-campur, digabung-gabung, dijadikanlah dia punya narasi. Iya. Ih, gemes banget saya ngelihatnya. Ih, gemesnya minta ampun. Iya, betul. Makanya kita jawab ntar begini. malam. Jadi dirangkai-rangkai sama dia, dirangkai-rangkai, dicocok-cocokin. Jadi dia punya narasi sesuai dengan yang dia Iya. mau gitu. Framing itu, framing. Iya, itu namanya framing ya. Tapi biarlah itu juga apa namanya? Itu untuk membantu kita juga karena satu sisi mereka mendapatkan simpati dalam waktu yang sangat dekat ya dengan efek yang sangat pendek gitu ya. Tapi untuk jangka panjangnya mereka akan rugi sendiri. Itu biarin saja. Yang kedua mengenai si Zuma itu saya pernah kan di FIC itu kan saya juga pernah bertemu sama dia langsung, maksudnya berdebat langsung dengan dia lah. Terus ketika saya tanya mengenai Safia sama dia bilang, tunjukkan kitab aslinya. Waduh, nggak sekalian aja tunjukkan ini pun penulis hadisnya itu tanya sama saya, tunjukkan penulis aslinya gitu. Kenapa langsung? Iya. Ini yang kadang-kadang udah terdesak mereka nggak tahu lagi ngomong, lalu mereka bilang mana kitab aslinya? Tunjukkan kitab aslinya. Aduh, itu saya pikir terlalu kanak-kanak lah. Tapi ya biarlah. Itu sajalah. Bego lah dia itu. Ya, ini Mantap akhirnya ini materinya Bu Sofi, mantap coy, mantap. ini akhirnya ini dibikin sama dia nih. Gas. Ya. Ajar Akhirnya terus, dibikin tadi malam kencing-kencing dia udah orang tuh. Si Erben kena tendangan tanpa bayangan dari Bang Zuma, malu semalu-malunya. Dia bikin judulnya seperti ini gitu. Iya, framing itu. Cuma kemarin tuh salah ini aja, salah koordinasi antara kita sesama gitu. Jadi ada kesempatan dia untuk mengelak terus nggak bisa dijawab lagi. Nah, kan gitu mereka. Kalau misalnya mereka di closing statement itu mereka kan mereka tuh jayanya di closing statement kalau debat ya. Kalau di situ mereka bikin narasi lagi, bikin termin baru, bikin ini lagi ya. Kita kan nggak punya waktu lagi kan untuk menjawab kan. Nah, di situ mereka merasa kayaknya ini. Padahal kan kita udah nggak ada waktu lagi untuk menjawab. Makanya mereka atur seatur-aturnya kalau di closing statement harus mereka. Itu dia. Aku udah tahu banget. Jadi aku nggak pernah dikasih closing statement tuh di belakang, nggak pernah. Karena itu bagian mereka untuk membela diri. Nah, nanti itu mereka punya ini. Kayak gitu. Iya. Tempat ini. Mereka itu selalu masuk ya ke Zoom-nya FIC ya, Family in Crash ya. Iya, masuk ke situ tapi ya tadi malam itu sebetulnya nggak terjawab, cuma nggak langsung ya karena susah juga mau jawabnya bagaimana ya. Mereka bikin pertanyaan framing ya. Nggak bisa kan kalau pertanyaan framing itu kan nggak bisa dijawab. Contohnya 4 tambah 4 kenapa Ibu Guru? 4 tambah 4 sama dengan 10. Ibu Guru gimana sih? Orang 4 tambah 4 sama dengan 12 gitu. Kayak gitu kan. Dia udah salah tapi framing. Pertanyaannya seolah-olah kesalahan dia itu benar. Kita jawabnya harus nerangin. Nah, giliran kita terangin, mereka bilang kita nggak bisa jawab gitu. Jadi mereka mau kalau ditanya mana Yesus mengaku Tuhan, lalu langsung kita kasih ayat gitu. Itu kasih ayat harusnya begitu. Kalau enggak mereka udah di belakang sana nggak bisa jawab. Jawabnya begitu. Padahal dia bilangnya dijawab, kita asumsi. Gitu. Padahal udah dijawab. Iya, kalau kita pakai eksegese nanti mereka bilang asumsi. Iya, itu dia mereka itu kasihan tuh Pak Erben tuh. Dia bikin Erben kena tendangan tanpa bayangan dari Bang Zuma, malu semalu-malunya gitu. Aduh gitu. Itu tendangan tanpa tulang itu, bukan tendangan tanpa bayangan, nggak berasa itu tendangannya. Bu Ti masuk grup kami aja, Bu. Saya, Scott, Pemurtad, itu grup kami semua, Bu. Di tele. Iya, saya udah masuk Pak Christian. Iya, di tele. Ada kami grup tele, Bu. Sebenarnya Juma tuh dulu satu grup sama kami, Bu. Tapi karena jalan depan dia keluar, dia pergi bagian grup. Oh, di Telegram. Iya, sebenarnya banyak, Bu, yang ya lumayan lah literasinya di grup kami itu. Cuma belum semua saya lihat mau mengeluarkan gitu, Bu. Mengeluarkan kesaktian ya, Pak Christian ya. Iya, banyak. Sebenarnya banyak, Bu. Kita di situ dari semua denom gabung jadi satu. Sebenarnya banyak sih sebenarnya yang punya literasi apa
Cuma itu kan masih pelan-pelan itu terus dibongkar. Ini apa benar juga nih? Ini siapa sih Niken mualaf ya? Nih dia bikin nih. Alhamdulillah akhirnya Niken bertobat juga. Pakai Niken pakai itu, pakai Nggak benar. benar itu. Nggak benar. Oh, benar ya. Channelnya siapa itu? HMC ya? Macam dibikin ya. Pembohongan publik juga iya, gitu kan, framing HMC, juga. di Aduh, HMC. apapun iya HMC, Channelnya apapun HMC. dia bikin. Oh, Orang gue pernah tanya, lu diisin mualaf gini. Ih, najis gue mualaf. iya. Jangankan Aduh. sini kan Bu, Gunung Sinai aja dicocokmologikan, coba. Gunung Sinai dicocokmologikan. Jangankan manusia. Allah bersinar di di pegunungan Paran itu ya. Semua lah pokoknya. Bu. Iya. Orang sekarang keselamatan datang dari Gua Hira. Iya, ini lucu sekali, ini lucu sekali. Aduh, gila. Kayak nama Jabal Nur, mana? Saya kan nanya mana bercahaya itu kan ini nggak tahu ini aja, kata nggak pernah baca itu Jabal Nur. Gue seumur-umur ya dialog sama Muslim, baru sekali ini gue dengar lo keselamatan datang dari Gua Hira lo. Iya datang. Ih, pinter sekali cara ininya loh, Sofi. Itu kayak si Rifa itu. Di cocokologi diambil yang dia mau, nanti dirangkai, diambil lagi ayat-ayat yang sepertinya menunjang dia punya opini gitu kan. Tapi Nah, bangga lo. Iya. Yang cocok lo gitu kan mantan-mantan Kristen dulu yang pinter-pinter kayak gitu. Ya kan? Ahmad Kainama, Donditan, orang-orang Kristen tuh yang pinter-pinter kayak gitu. Iya. Keselamatan Padang datang gurun dari Gua Paran Hira. itu kan di Mesir, di Semenanjung Sinai. Enggak lagi Masa di Arab? Tuhan bersinar dari gunung Sinai, dari gunung apa? Gunung Sinai ya. Tuhan bersinar dari pegunungan Paran, dari gunung itu kan perkataan si ini Musa, dia itu kan sudah mau meninggal. Iya. Lalu dia flashback, dia menceritakan kejadian yang di Gunung Horeb itu. Ia datang dengan apa? Iya, berlaksa-laksa. dengan cahaya. Mereka kan 3 hari sebelum itu kan mereka disuruh menyucikan diri di tengah-tengah orang kudus itu, mereka disuruh menyucikan diri, mereka puasa gitu kan untuk mengelilingi Gunung Sinai itu kan flashback dia waktu dia penurunan 10 hukum Taurat. Ada aja dalam hatiku, ya ampun, minta amplop. Jabal Nur katanya, Jabal Nur gundulmu. Jabal Nur katanya. Mana Cak ini ya, fakta dia percaya Jabal Nur katanya. Langsung sekali. Katanya si Hagar ini Aduh. anak putri raja katanya. Tuh kan anak putri raja. Putri raja apa sih Hagar? Anak putri raja Firaun. Sejak kapan Firaun nggak nyari anaknya diperbudak oleh si Abraham? Itu di Iya. Religion of Yahudi, Bu, di Talmud apa di Talmudnya Yahudi bahwa Iya, Talmud itu bukan kitab suci, itu karangan para rabi. Ya kan apa aja selain Alkitab, dia pakai apa aja untuk menunjang dia punya selain Alkitab, sedangkan aku mah pakai Alkitab aja. Iya, harusnya pakai firman Tuhan, bukan pakai Talmud. Talmud itu karangan rabi Yahudi. Sampai otaknya nggak jalan. Yang bener aja anaknya Firaun diperbudak oleh oleh siapa, Abraham, jadi budak gitu, bapaknya nggak nyariin, nggak ngajak perang gitu. Iya, itulah anehnya gitu kan. Iya, terus diusir sama Sarah ke padang gurun kan pasti Raja Mesir pasti marah dong sama Abraham. Ya? Iya, itu sampai ke situ Berani ngusir anak gue lu katanya. Nggak mikir gitu loh, saking kepengennya dapat pembenaran gitu. Jadi otaknya, logikanya nggak jalan gitu loh. Terus si Aristo itu, aduh kasihan banget. Aristo itu kayak itu, dicocok hidungnya kayak apa sih? Kerbau cocok hidung, ikut aja, nggak tahu apa-apa itu orang loh. Sama sekali dia nggak ngerti apa-apa loh itu. Coba Sofiatul, kamu debat sama dia. Kopong otaknya, dia nggak tahu apa-apa tentang Itu orang bodoh. tapi ngaku mualaf gitu kan. Iya. Apa kok. Itu siapa itu, Buti? Kainama ya? Kainama kan ketahuan banget, nggak tahu malu, dia ketawain kebodohan kalau buat saya sih. Kenapa dia bilang apa dia? Tapi buat saya ya Bu, nggak apa-apa mereka begitu. Yang penting kita rajin-rajin menjawab. Karena dengan begitu, itu akan menjadi bumerang buat mereka. Iya, makanya aku asal-asarin aja, jawabin aja. Si Rifa tadi malam sama Pak RT-nya itu, aduh.
Aduh, itu kurang ajar banget itu. Udah diterangin. Diterangin bolak-balik, diterangin bolak-balik. Oh, jadi nggak ada ya? Oh, gitu ya. Hehehe, kan nggak ada ya. Lalu dia bikin itu closing statement, dia punya mau, tetap dia punya mau. Jawaban orang nggak diterima gitu kan? Ih, amin. Nggak apa-apa kan memang di stylenya harus maunya mereka, Bu Uti. Nggak Iya, apa-apa. kata Pak Erwin, kalau kamu ngaku iya ya, kamu jadi murtad kamu katanya. Memang mereka Iya. disetting untuk nyangkal ya. Apapun pokoknya nyangkal kayak one way tadi. Udah diterangin kayak apa? Oh, tidak pakai dalil, Sofi tidak pakai dalil. Katanya aku mah orang yang berpikir, aku mah orang yang berotak. Sofi nggak pakai dalil tadi kan. Padahal udah kayak apa pakai dalil. Amit-amit deh. Aduh, Apa namanya? Saya kurang tahu. Saya jadi pelintir itu. curiga orang-orang ini sebetulnya ketika mereka berbicara misalnya itu dalil, saya kurang tahu mereka ngerti nggak apa maksudnya dalil Iya. itu seperti apa gitu. Iya. Tapi biarkan aja. Jadi itu juga untuk memberikan kita kesempatan untuk membongkar sebaik-baiknya kan. Kita memang tidak boleh turun ke level mereka, dan itu memberi kita juga kesempatan untuk meluruskan kan. Ya sudah, kita lihat posisi positifnya aja. Biarin aja. Tapi yang kasihannya itu banyak orang ini ya. Jangan disangka loh itu nggak ada rohnya. Ada rohnya loh. Saya kan kemarin itu kan ini tadi kan saya ini Aku barusan curiga tertidur. ini Scott ini pakai mic-nya mic apa? Bisa Kenapa? empuk banget suaramu, Scott. Iya, suaranya kayak orang ini ya, kayak reporter ya, reporter radio ya. Itu bergantung orangnya, Bu. Kalau orangnya seksi suaranya, Bu. Wah, mantap. Wih, mantap. Aku beli mic sampai 2 masih nggak bagus suaranya. Ampun. Aku apalagi suaraku hancur keras. Waduh, keras sekali. Ini gara-gara dulu suaraku nggak kayak gini. Gara-gara aku dulu ngajar kan di STM. STM muridnya banyak banget, tahu sendiri. STM-nya itu di pinggir laut gitu kan. Jadi anak-anak inilah, anak-anak ya kurang-kurang lah, anak-anak pelaut, petani apa sih namanya? Orang-orang nyari-nyari ikan di laut itu gitu loh. Nggak bisa diterima, Bu. Pokoknya orangnya yang seksi, Bu. Nggak bisa diterima itu. Nakalnya, ya ampun. Jadi teriak-teriak Kok. suaraku keras loh. Jadi Aduh. Terus dulu suaraku nggak kayak gini. Juga bagus tuh, sampai menggema tuh aku heran. Kok bisa mikrofon sampai Oh, kayak itu. Gimana? Iya, itu aku tanya-tanya sama Pak Bombom itu. Kok mic dia pakai mic apa itu? Suaranya kok bisa kayak pendeta di gereja? Iya, Nanti private aja ya. Nanti private aja kita share-share mengenai itu ya. Pak Bombom sama Juma masih kalah Pak Bombom. Pak Bombom. Oh iya, Zuma itu pakai amplifier dia itu. Mic-nya amplifier, makanya suaranya buar. Buar. Tapi suara yang paling merdu kata orang-orang Bu Sofi. Bu Sofi suaranya enak sekali didengarnya, katanya gitu. Tadi ada yang ngantuk. Maaf ya Pak Scott. Emang ada 2 reaksi kalau dengar suara gue. Yang satu kayaknya pengen bobo, yang satu pengen nabok. Nah. Iya, terutama Anas. Iya, tapi Anas kenapa sih? Anas dia gila. Orang gue jawab baik-baik malah pemakan babi, pemakan babi. Gampar sekali, kurang ajar. Bu Uti, dia udah emosi karena dibongkar semuanya. Dia nggak punya jawaban. Memang telak banget ini si Sofia tuh. Kalau dia telak, kalau aku masih mikir-mikir ya bagaimana caranya dia nggak sakit hati. Itu aku masih mikir ya. Kalau Sofi kan mestinya kita jawab begini ya. Lewat itu mulut-mulut. Nggak apa-apa kita makan babi tapi nggak makan babu gitu ya. Iya. Juga nggak minum kencing onta. Ini kalau Bu Sofi ngomong, itu ibarat senso yang ada mata rantainya itu. Bukan hanya mata senso itu, udah berkarat mata senso, jadi yang kena pun menderita udah. Iya. Tapi bagus juga itu. Terapi memang penting supaya juga orang mikir kan. Betul. Kalau kita terus kalau mereka nanya baik-baik, kita jawab baik-baik kok, Scott. Iya.
Cuma tapi memang perlu juga untuk orang-orang ngeyel itu di shock terapi aja. Bukan ngeyel, dia tuh maki-maki. Maki-maki Iya, ya, dia dia maki-maki. marah sekali. Maki-maki ya. Kalau Oh, Pak jadi Westerling. kalau sama saya dia masih mau dengar kalau saya ngomong dia diam gitu. Karena apa ya? Kalian Iya. pikir dia kayak tuan rumah pikirnya gitu ya. Tapi kalau sama suami oh, udah langsung kau. Enggak, soalnya waktu Iya, langsung masuk jinnya, Bu. Iya, Jinnya iya, langsung waktu masuk. itu crashnya sama gue itu dia masuk itu ngatain kita tuh bego, nggak punya ilmu, terus apa gitu loh, ada bisa waktu itu. Terus gue bilang ya udah kita tes aja siapa yang goblok, kan gue bilang gitu. Iya. Terus gue tanya, kamu jelasin Al-An'am ayat 85. Apa arti nama Zakaria? Apa arti nama Yahya? Nggak tahu. Ah, itu nama-nama nabi. Ya artinya apa? Gue tanya. Nggak tahu. Ya berarti kan lu yang goblok. Gue bilang gitu. Wah, ngamuk-ngamuk dia. iya, di situ dia bilang Langsung kemasukan kalau ada jin. orang menghujat saya lebih ini lagi menghujat katanya gitu. Seolah-olah dia nggak ingat dia yang memulai. Nah, terus aku bilang, makanya lu jangan ngatain orang bego, goblok. Lu sendiri goblok. Gue bilang gitu. Gue tanya yang simpel, lu nggak tahu artinya. Apa kau makan babi? Tapi- Kau. Tapi Bu Uti, dia sekarang udah ganti strategi Bu Uti. Dia ngomong terus. Kalau dia udah tahu kita menuju poin yang dia nggak bisa jawab, gitu. Dia ngomong terus. Iya, dia tutupin Apa? dengan Dia kemarin ya. tuh Bu Uti si Upin ngomong. Coba Bu Sofi terangkan. Kemarin aku jelasin apa sih tubuh kemuliaan. Betul kan? Kita nanti seperti Ultraman. Kau tahu kan Ultraman? Hah? Ultraman tuh datang ke bumi gitu. Dia jadi powerful katanya. Ya. Terus aku bilang, kamu nih ngomong apa sih? Gue bilang gitu. Aduh. Orang gila, malas. Ke Ultraman. Padahal Iya, yang dia tahu mengatakan itu nanti di mereka loh. surga, kau tahu nggak? Gigi kita itu sebesar bukit Uhud. Gigi kita itu nanti sebesar bukit Uhud. Ya, nanti penis kita di surga itu beda dengan penis kita di bumi, powerful dan dalam kebesaran kayak gitu. Selamat siang. Aduh, saya tuh ini jadi Itu rumah bagus. bordir apa Aduh, sih? Ibu Sofi. Itu rumah bordir. Gua cuman mikir kalau giginya sebesar bukit Uhud, mulutnya segede apa gitu loh. Ada kita lagi mentertawakan para polemikus yang Kemarin dia kelepasan. Iya. Gara-gara Bidadarinya tembus pandang lagi. Tembus pandang. kemarin itu dia kelepasan teman-teman karena kita ngebahas yang dipalsukan itu kan yang di Taurat kan. Di situ kan nabinya pakai celak di situ. Dia kelepasan bilang yang pakai celak itu banci katanya gitu. Waduh, telak lah itu. Iya, kami semuanya jadi ketawa. Ih kamu ngatain. San. Karena saya buka, Pak. Saya bilang, Pak, Bapak pakai celak nggak? Kataku gitu. Ya dia kelepasan, tapi nggak tahu deh. Itu pasti ada. Aduh. Cuman Bu Uti kalau bagi nggak mau dia ditandain. Bahaya. Aduh sakit perutku. Itu yang pakai Ya, celak. ada Pak siapa Pak Roy ya? Ada Pak Roy, Pak Westerling. Silakan Pak, kita ini udah mau tutup. Pak. Kita ngobrol-ngobrol aja udah. Bu Resna, Bu Sofi udah habis suaranya dari tadi menjelaskan. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja sebentar ya. Pak Ray atau yang M ini apa Pak Ray apa Roy? Ray. Pak Ray itu Ray itu. Ray yang ini ya, yang tobat sama ini di itu kita ya, Pak Ray ya. Halo Pak Ray. Ini Ray yang mana ini? Atau Lah. ini Ray yang lari dia. Bukan kayaknya. Atau jangan-jangan ini Ray yang di Edis TV. Betul. Iya, Ray 046 ya yang masuk di Edis TV ya. Iya. Mungkin Pak Yoyo ini mau bicara Pak Christian Tangguh. Pak Christian Christian Tangguh Tangguh ya. turun naik ya. Ya. Pak Masuk sih Christian masuk. Tangguh. Bersuara saya nggak pernah dengar Christian Tangguh suaranya. Silakan Pak bicara Pak. Selamat siang Pak Christian Tangguh. Ya Bu, Tuh kan? ya Bu, lanjut aja Bu. Oh lanjut Signalnya, aja. Bu. Saya
saya sih kena kendala Bu kalau masuk Oh ke gitu ya. Iya. iya, ke tempat-tempat kita tuh saya naik turun kadang kadang Saya bilang terpental sendiri. ini Pak Christian Tangguh ada sih selalu, cuma kalau udah di room juga cuma diem aja gitu. Iya. Silakan Pak Yoyo, apa kesannya Pak tadi Pak mengenai perdebatan? Oh iya, saya mau menjawab Ibu Sofiatul tadi ya, kenapa umat Muslim itu sulit untuk menerima anugerah keselamatan secara gratis tanpa syarat yang diberikan oleh Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus ya. Ibrani 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 15. Yesus itu kan Ibrani 1 ayat 3 itu kan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, ada beberapa faktor yang kenapa sampai sekarang ya umat Islam itu terlalu sulit untuk menerima kekristenan. Yang pertama, mereka atau saya waktu itu tidak bisa menerima konsep ketuhanan Kristen, yaitu Trinitasnya atau Allah Tritunggal. Nah, kenapa mereka tidak bisa menerima? Karena mereka itu merujuk pada surat Ikhlas ya, kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya kan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, kalau pengertian ayat tersebut atau pemahaman Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan dalam arti secara harafiah, maka umat Kristen pun juga sama pemahamannya bahwa Allah itu atau Allah umat Kristen pun juga tidak beranak dan tidak diperanakkan dalam atau secara fisik gitu. Jadi pengertiannya sama. Nah, jadi intinya mereka tidak bisa atau sulit menerima kekristenan itu karena mereka salah kaprah atau tidak bisa atau cara memahami konsep Trinitas tersebut memang beda persepsi ya. Kalau pemahaman mereka kan memahami Trinitas itu adalah berbicara jumlah Allah. Ya, itu menurut mereka. Tetapi kalau menurut iman Kristen kan pemahaman Trinitas itu berbicara bagaimana keberadaan Allah gitu ya. Allah yang Tritunggal itu yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yang pertama ada pribadi Allah secara keseluruhan. Kemudian ayat kedua itu kan roh Allah. Yang ketiga kan ada firman Allah. Jadi sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu sudah membuktikan bahwa konsep Trinitas itu yang mengajarkan asal usulnya itu juga dari Allah sendiri. Nah, terlepas manusia bisa memahami konsep Trinitas atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Tetapi itu jelas ayat 1 itu kan menunjukkan keberadaan Allah secara keseluruhan. Terus ayat 2 itu juga Allah memperkenalkan keberadaannya sebagai roh. Ayat ketiga, Allah juga memperkenalkan keberadaannya sebagai firman. Jadi ayat 1, Allah secara keseluruhan itu kan yang akan muncul sebagai Bapa. Kemudian ayat 2, roh Allah itu kan yang akan muncul sebagai Roh Kudus. Dan ayat ketiga, firman itu kan yang akan muncul sebagai anak. Nah, inilah yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Makanya si Nandar itu kan selalu menanya, di mana ruah Elohim di kitab Torah gitu kan. Kalau si Nandar tahu urut-urutannya, maka konsep Trinitas itu ya sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Nah, terus kenapa kok ruah Elohim atau Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak muncul di ayat-ayat pertama atau di kitab Torah? Karena Alkitab ini selain Alkitab adalah firman Allah. Tetapi selain Alkitab itu adalah firman Allah, tetapi juga Alkitab ini menunjukkan Alkitab ini kitab suci sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan yang namanya sejarah, maka segala sesuatu yang terjadi itu melalui proses, ya, tanpa terkecuali kemunculan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu melalui proses. Jadi namanya sejarah, maka segala sesuatu yang terjadi pasti melalui proses tanpa terkecuali kemunculan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ternyata
Ruah Elohim itu baru muncul di kitab Yesaya 63 ayat 10 ya kalau tidak salah. Nah, jadi intinya kenapa mereka umat muslim sampai detik ini tidak bisa menerima kekristenan itu ya penyebabnya yang pertama mereka tidak bisa memahami tentang konsep ketuhanan Kristen itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak bisa memahami atau tidak mau memahami Kolose 2 ayat 9. Dalam ayat tersebut, Yesus itu satu pribadi, dua kodrati. Maka pertanyaannya seharusnya begini, kenapa Yesus itu satu pribadi, dua kodrati, yaitu kodratnya sebagai manusia yang sejati dan kodratnya sebagai Allah yang sejati. Harusnya mereka itu bertanya dulu begitu. Nah, kenapa ayat tersebut merupakan satu pribadi, dua kodrati? Karena karya keselamatan Yesus itu kan melalui tiga peristiwa penting. Tiga peristiwa penting tersebut adalah kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Nah, jadi tiga peristiwa penting tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, karena salah satu karya keselamatan Yesus itu melalui kematian, maka Kolose 2 ayat 9 tersebut, Yesus juga sebagai pribadi manusia yang sejati, tetapi juga sebagai Allah yang sejati. Kalau seandainya firman itu tidak menjadi manusia, padahal karya keselamatan itu salah satunya melalui kematian, apakah mungkin Allah itu bisa mati disalibkan? Nah, harusnya mereka memahaminya seperti itu. Nah, terus yang kedua, kenapa mereka selalu mengatakan, oh Yesus itu hanya manusia, Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya nabi, dan lain sebagainya. Kalau mereka menggunakan kata hanya, itu salah besar ya. Saya tidak setuju kalau mereka depannya itu memakai kata-kata hanya gitu ya. Yesus hanya manusia, Yesus hanya sebagai utusan, Yesus hanya sebagai nabi. Nah, tetapi kalau mereka mengatakan Yesus utusan Allah ya, itu tidak apa-apa, saya setuju karena Yesus memang diutus oleh Allah Bapa gitu ya. Nah, lalu kenapa mereka selalu ngotot? Mereka hanya memahami Yesus itu sebagai utusan saja dan sebagai nabi saja karena mereka hanya memahami dari satu sisi atau dari sisi kemanusiaan Yesus saja. Ya, jadi padahal ya Yesus datang ke dunia pada 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia melalui kematian, melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan tersebut. Yesus itu selalu atau lebih banyak memposisikan pribadinya sebagai manusia. Yesus tidak lebih banyak atau Yesus hanya sedikit yang memposisikan pribadinya sebagai Allah yang sejati, itu lebih sedikit. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu selalu disesuaikan dengan konteksnya. Kalau Yesus itu konteksnya sedang mengajar, maka sudah pasti Yesus itu memposisikan pribadinya sebagai manusia. Tidak mungkin kalau Yesus itu mengajar, terus Yesus memposisikan pribadinya sebagai Allah. Kalau misalnya Yesus memposisikan pribadinya sebagai Allah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal atau kontradiksi, ya. Tetapi sebaliknya, kalau konteksnya itu Yesus sedang membuat mukjizat, maka karena konteksnya seperti itu, Yesus pasti memposisikan pribadinya sebagai Allah. Karena tidak mungkin manusia membuat mukjizat itu tanpa kuasa Allah. Jadi itulah yang tidak bisa dimengerti ya. Itulah dua dasar yang tidak bisa dimengerti oleh mereka. Tetapi setidak-tidaknya harusnya begini. Maka kita atau para apologet Kristen itu, kita kalau bisa itu memberitahukan, mengedukasi mereka, terutama Kolose 2 ayat 9. Ya, Kolose 2 ayat 9 itu supaya mereka bisa memahami. Karena selama ini mereka itu memahami Yesus itu dari sisi kemanusiaannya saja. Mereka tidak mau memahami dari sisi kealahannya. Nah, bagaimana kita supaya mereka itu bisa memahami? Tetapi saya juga tidak tahu kalau mereka itu sebenarnya sudah paham, tapi tidak mau tahu, itu saya juga tidak mengerti ya. Karena pola pikir mereka itu ya memang sudah dari awal itu sudah
udah dibelenggu, udah dijerumuskan, udah dibodoh-bodohi dengan doktrin yang memang sudah salah kaprah dari awal. Jadi pola pikir mereka itu sudah seperti kata dalam tempurung, mau tidak mau ya seperti itu, tidak bisa lari dari itu gitu. Ya mungkin sekali lagi saya mengajak para apologet Kristen ini bagaimana supaya kita bisa mengedukasi mereka, setidak-tidaknya mereka bisa memahami Kolose 2 ayat 9. Kalau mereka bisa memahami Kolose 2 ayat 9, sehingga kalau mereka membahas tentang Yesus itu, mereka bisa, oh iya Yesus ini sesuai dengan Kolose 2 ayat 9 itu sebagai satu pribadi, dua kodratik gitu. Ya, karena ya memang dasarnya itu ya seperti itu tadi ya Bu, karena dari awal mula itu ya memang mereka sudah didoktrin dengan doktrin yang salah kaprah. Ya, mungkin itu dari saya ya Bu Uti. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Mantap. Pak. Oh ini ada Erben nih. Tuh Erben di bawah tuh, Bang Erben. Pak Erben, nanti malam kita bahas itu yuk, Pak Erben yang tadi malam, Pak Erben. Pak Erben, itu dia udah bikin, Pak Zuma udah bikin, Erben malu semalu-malunya katanya. Itu Padahal apa? bukan malu, nggak ada waktu buat jawab. Aduh. Itu moderator kita Kristen siapa sih Adirion itu salah. Iya, sedih banget saya ini Radirion kok belain apa sih ego-ego masing-masing. Belain itu pewartaan firman Tuhannya, kebenarannya, waktunya menyatakan kebenaran malah nggak dikasih ngomong Pak Erben. Aku kesel banget itu tadi malam, kesel banget. Ini apa-apaan sih si Adirion ini? Padahal kesempatan loh hatu-haku aku dengan dia. Akhirnya kan kebenaran nggak bisa diungkapkan, dikiranya yang benar itu si Juma. Akhirnya tertawa rialah dia di situ. Riva lagi ditambah lagi, kita juga jawabnya agak muter-muter. Padahal tinggal jawab aja. Itu berdasarkan kisah para rasul 9 memang diutus untuk bangsa-bangsa. Ya dari situ dia bermula, udah titik. Putar-putar-putar akhirnya wah tertawa ria mereka. Saya nonton di luar itu Le Erben yang semalam kali banget ya. Iya. Bagus Pak, bagus sekali itu jawaban Bapak tuh bagus sekali. Iya. Cuma akhirnya kan ditutupin. Cuma untungnya nggak parah itu Le. Untung Le berjiwa besar kan. Kalau Le bawakan emosi ya kacau lah kita. Aku keluar karena iya, aku kan lihat. Aku matikan live-nya karena aku lihat bentak-bentakan apa semua. Aduh, sayang kali ya. Ya, aku kan mau ini, saya kan mau relay. Abis ini kan saya kan nge-record. Abis itu saya pikir jadi ada ada beberapa premis Juma kan yang mau menjadi serapan yang bisa saya expose kian kalau diizinkan moderator untuk hatuha larinya. Contoh, kamu menyembah manusia. Oke. Lebih bagus aku menyembah manusia yang sudah di surga daripada aku menyembah batu hitam. Aku kan ngomong gitu. Apalagi yang jadi bangke kan, nggak bangkit-bangkit. Apalagi orang yang mantap kali yang jadi kuburan. Jadi sebenarnya saya sebenarnya sudah mau masuk ke sana. Jadi kupastikan kusikat habis tapi dengan cara halus. Jadi contoh, di mana Yesus Allah katanya? Ku tanya aja. Kau bisa nggak tunjukkan Allah jadi manusia dalam Alkitab? Tunjukkan sekarang, kan gitu kan? Nggak ada kan ayatnya. Jadi kalau kamu nggak tahu, kau tanya lah, biar ku bimbing kau kan gitu. Saya bisa jelaskan, saya bisa presentasi, saya punya materi lengkap kok untuk hal itu. Yang kusayangkan tadi malam itu, Bro Aderion kok ngamuk-ngamuk aja, aduh. Kalau punya ilmu, tapi kalau nggak punya itu, nggak punya sikap, ya repot juga lah ya. Sikap penting juga, tapi sikap membangun. Nggak ada juga attitude, ya harus ada attitude. Kurang bagus. Tadi malam lah si Juma kan udah buat premis. Seharusnya menjawab itu kan karena banyak kan mereka munculkan perkataan-perkataan, mereka munculkan premis-premis. Yang jawab itu jangan satu orang, tapi yang menjawab itu orang Kristen. Jangan juga udah dijawab satu diulangi lagi, jangan. Melengkapi jawaban, kan kita banyak di rumah itu. Aku mau ngomong kasih kayak aku ngomong nggak ini, ya. Gampang aja itu jawab si Ripa itu udah biasa aku ngelayanin dia soalnya. Masuk grup kami itu biasa banget aku udah ngalamin dia, jadi gampang banget sebetulnya jawab dia itu. Aku kasih kayak ngomong, aku bilang nggak dikasih. Masuk grup kami lah Bu, masuk linknya kan. Masuk grup apa? Grup diskusi anti takia ya, grup diskusi anti takia, grup Telegram.
Di situ kita kan terfokus, terkoordinir semua, Bu. Siapa Ya, yang di situ ada narsum, orang Islam siapa. juga. Komplit. Sudah Ada biasa, aku FIB, tahu Imamul dan dia Badar. si Riva tuh pinter banget ayatnya sampai aku sendiri nggak tahu itu ayat dia pakai ini pakai itu dirangkai-rangkai digabung-gabung lalu dia bimbing itu ayat itu menuju kepada pemikiran dia. Nanti kita ceritakan itu tetap dia bertahan pada pemikiran dia lalu dia sharekan itu dia sebar-sebarkan orang dia dibikin seperti paradigma akhirnya orang mengakui akhirnya orang percaya dengan dia punya itu setan kayak tadi malam itu kan yang biasa banget digiring dia yang itu loh. Yang Galatia pasal 1 ayat 15 kan. Tentang orang Farisi hubungannya gitu kan. 15. Bukan, Galatia pasal 1 ayat 15 kan, tetapi ia yang memilih aku sejak kandungan ibuku. Ya itu Karena dia. sebentar. Karena ketika saya bicara Matius 23:16 itu tidak ada kaitan dengan Paulus. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau kita mau setuju dengan Juma, Matius 23:16, itu menuju kepada Paulus. Justru ini teguran kepada ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik. Pertanyaannya sekarang, apakah Paulus menjadi orang munafik? Kan Matius 26 ayat 16 itu kan Paulus belum bertobat. Karena Paulus bertobat di Kisah Rasul 9. Jadi peristiwa, kalau ibaratnya kita ikuti pola pikir dia, Paulus di Matius 23:16 dengan Paulus di Kisah Rasul 9 itu saya katakan gini, dua wajah Paulus ya. Wajah Paulus yang pertama adalah penegak hukum agama dengan cara yang kasar, mirip seperti teroris kan, menegakkan hukum agama dengan cara bom bunuh diri. Paulus juga begitu, menegakkan hukum agama Yahudi dengan cara yang kasar. Itu wajah pertama. Tetapi wajah kedua Paulus, dia melakukan ajaran Yesus dengan prinsip kasih. Apakah di dalam Matius 23:16 ini Paulus melakukan, kalau seandainya kita ikuti, ya Paulus di sini ternyata sebagai seorang penjahat. Tapi nanti kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 9, Paulus sebagai orang yang penuh kasih. Jadi artinya ya konteksnya kan udah berbeda. Itu. Yang ininya ya, yang menyolok sekali itu berbeda bagai bumi dengan langit. Kalau saya mah ngelihat pribadinya aja masing-masing ya. Paulus ketika dia belum diutus dia teroris gitu kan, tetapi setelah dia diutus dia anak Tuhan, dia bahkan mati untuk saya punya kalimat di nabinya begitu. Kenapa Pak? Saya punya kalimatnya begini Bu Uti. Kalau Paulus pernah mengajarkan aku untuk kawin cerai, untuk kawin budak, untuk kawin anak-anak, detik ini ku koyak, ku bakar surat-surat Paulus, semua buku-buku yang berkaitan, ku bakar jadi orang Batak, aku jadi agama Batak. Aku bilang begitu. Tapi saya nggak pernah menemukan loh ajaran Paulus yang cacat dengan etika dan moral sejak dia berjumpa dengan Yesus. Itu aja yang harus kita ulang-ulangi sebenarnya tadi malam. Udah hancur lebur dia itu. Betul. Itu aja kita ulang-ulangi. Mau kau katakan Paulus itu apapun, tunjukkanlah, pernah nggak Paulus mengajar membunuh? Pernah nggak Paulus mengajar memperkosa? Pernah nggak Paulus mengajar berperang? Enggak. Berarti Paulus itu memiliki dua wajah. Wajah yang pertama sebelum dia kenal Yesus. Wajah yang kedua setelah tinggal di dalam Yesus. Menurut saya udah mantap itu. Iya. Kalau saya sih saya bikin perbandingan aja. Paulus ketika dia diutus ada yang noise. Menyiarkan kasih. Kalau Muhammad sebelum diutus dia orang baik gitu kan, nggak pernah membunuh. Setelah diutus dia membunuh orang gitu kan. Paulus dia seumur hidupnya dia tidak kawin. Muhammad setelah dia diutus dia berapa banyak istrinya gitu kan. Paulus dia selama dia pelayanan dia nggak kerja, nggak ngambil untung sama sekali dari pelayanannya. Dia kerja sebagai tukang tenda gitu. Kalau Muhammad dia makan dari harta rampasan 1/5 buat dia gitu kan. Paulus itu seorang ahli Taurat, dia berkaliber seorang profesor. Kalau Muhammad dia buta huruf, aku bilang gitu. Paulus itu ketika dia diutus dia mendapatkan mujizat. Muhammad ketika diutus nggak ada mujizatnya. Paulus diutus di depan mata orang, Muhammad enggak gitu. Oh banyak sekali bedanya. Beda pakai bumi dengan langit, nggak bisa kamu sama.
Aku bilang gitu banyak sekali. Baru ya aku bilang kemarin itu kan aku pernah buat premis juga satu waktu bicara apa itu ya tentang Paulus juga. Saya lebih percaya kepada orang yang jahat menjadi orang baik dan saya teladani dia. Iya. Daripada orang yang baik tetapi menjadi orang jahat, saya bilang. Atas nama Tuhan, iya kan? Ya itu aja. Jadi kalau orang berpikir dengan pernyataan saya itu, sebenarnya itu sudah dalam. Paulus dipandang sebagai orang jahat, tapi kemudian menjadi orang yang sangat paling baik. Tapi ada orang dari yang baik, sopan santunnya tinggi, tiba-tiba berubah setelah statusnya berubah. Jadi kacau balau. Jadi sekarang kita mau pilih mana? Mantan penjahat atau mantan orang baik? Ya, ajarannya juga beda sekali. Kasih aja ajarannya itu ayat-ayatnya dibandingkan dengan ayatnya dia. Beda pakai bumi dengan langit. Oke, nanti kupas sekalian dipotong-potong. Siapa? Halo? Oh, dia lagi bicara dengan di dalamnya itu, Pak Yoyo itu. Siapa ini? Si Rama ini siapa? Muslim ini, si Rama. Iya, Paulus meninggal karena dia kan martir ya, jadi martir ya, demi mati demi Kristus demi Tuhannya. Iya. Meninggal karena balas dendam. Dibunuh kalau sama Kaisar Nero ya kalau nggak salah ya. Ya, dia diracun karena balas dendam. Kalau Paulus, dia memberitakan firman. Paulus ahli Taurat, orang pinter, profesor. Muhammad cuma buta huruf ya. Paulus buta huruf. Iya, Paulus nggak nikah. Muhammad diberikan kebebasan untuk menikah siapapun gitu kan. Iya, sama anak 9 tahun lagi. Anak 6 tahun lagi. Ketika belum diberi kebebasan setelah dia membuat nih satu ketentuan, terus dia ingin lagi, dia buat lagi satu peraturan baru, Bu. Itu bukan langsung diberi kebebasan satu kali, tapi saat dia sudah buat satu peraturan, habis itu saat dia mau lagi, dia buat lagi peraturan baru. Sampai mantan istri anak angkatnya saja dihembat, Bu. Oh iya, si Zainab diembat juga itu. Bukan mantan istri, nggak ada kata menceraikan itu. Beda loh, beda. Ini dari sini aja bisa kita melihat siapa yang terbakar hawa nafsu. Siapa ini? Paulus justru nggak nikah, nggak kawin dia sampai dia mati gitu. Dia hidup dalam kelajangannya dan nggak status dia pernah ada terlibat urusan affair itu. 100% dia berbakti buat Tuhan Yesus. Bahkan dia pelayanannya itu dia nggak ngambil untung sama sekali. Dia kerja sebagai pembuat tenda. Nah, kalau Muhammad kan itu semua hasil rampasan perang 1/5 buat dia itu hasil rampasan termasuk budak-budak gitu. Kan beda. Malahan yang terbaik lagi, Bu. Malahan hasil rampasan yang terbaik. Yang terbaik. Langit. Kalau Paulus dia diutus di depan mata orang banyak gitu kan. Bahkan diutus Nabi Ananias untuk konfirmasinya gitu kan. Nah, kalau dia nabinya kapan? Siapa yang lihat? Siapa konfirmasinya? Siapa yang meneguhkannya? Siapa yang mengurapinya? Istilahnya kan gitu. Untuk jadi nabi kan harus diurapi kan? Siapa gitu loh. Nggak ada kan? Apalagi banyak sekali apalagi itu ya. Paulus ketika dia apalagi itu banyak apalagi ya. Seorang ahli Taurat. Ya bedalah bagi bumi dengan langit, ajarannya pun beda sekali. Iya. Nah, yang mereka itu kan mereka bilang ya, Paulus itu mengajarkan selamat karena iman. Padahal Yesus sendiri mengatakan ya, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Lalu kenapa Paulus menghilangkan hukum Taurat? Katanya gitu kan. Dalam hatiku, apa sih urusan kalian dengan hukum Taurat? Gitu kan. Mana hukum Taurat di tempat kalian itu dibacakan seperti loh Musa itu ditempatkan. Ada nggak dibacakan? Nggak ada kan. Dari A sampai Al-Fatihah sampai akhir itu kan nggak ada itu dibacakan. Hukum Taurat malahan malahan hukum Taurat itu semua dilanggar, Bu. Iya, jangan hukum yang mengatakan bahwa jangan milik sesamamu. Dilanggar. Disahkan. Banyak. Di Ulangan 17 ayat 17 juga Tuhan memerintahkan bahwa istri itu nggak boleh banyak. Iya, di Ulangan 17 ayat 17 ya. Mungkin bisa di share screen. Mana aku lagi tiduran loh ini. Si Misadasa kan. Misadasa keluar ya.
Coba itu naikin dulu Misadasa. Misadasanya mana? Oh, nggak ada ya. Oh, di bawah dia itu, di bawah. Di bawah ya, sebentar. Ini aku kalau duduk lama pantatnya sakit, pinggangnya sakit kelamaan duduk. Iya sama Bu, sama. Oh, kayak tiduran aja, sambil tiduran. Ntar lihat dulu. Ulangan 17. Wow, who is Gak that? boleh banyak istri itu. Imamat berapa? Perintah Tuhan. Ulangan 17 ayat 17. Lah, mana nih kursornya? Sebentar. Dibacakan aja. Pak Murtad, aku nggak bisa nih. Oh, nggak muat ini, Kak. Ini adanya. Iya, Misadasa aja saya screen. Misadasa saya screen. Ulangan 17 ayat 17. Kalau kalian Ibu Ray, saya baru dengar suaranya Ibu Ray ya. Ibu Ray apa Ibu Ray? 17. Nah, itu. Iya, ada Ibu siapa nih? Ibu Ray apa? Ya, salam kenal. Oh, Risna. Ya, selamat masuk ke channel Uti. Ya, saya banyak dengar nih debat Ibu Uti dengan Ibu nih Rifa, dan saya merasa wah, ini betul-betul pusing kepala mau menjelaskannya. Tapi iya, Ibu Uti sabar ya. Enggak, mereka pakai trik bagus sekali. Mereka memaksakan konsep Tuhan mereka itu di framing sebagai kita punya konsep gitu. Mana Yesus mengaku Tuhan? Nah, itu dia. Ya, dengan begitu. Mereka potong-potong ayat kita. Nah, kalau kita untuk menjelaskan Yesus mengaku Tuhan, kita harus jelaskan dulu dengan mengaku anak Allah itu apa, kita harus jelaskan. Nah, kalau kita udah jelaskan gitu, mereka bilang muter-muter. Akhirnya mereka bilang enggak bisa jawab gitu. Maunya mana Yesus mengaku Tuhan? Langsung kita kasih, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku 2, 3 kali, 4, 5 kali sehari, kalau enggak. Nah, maunya mereka begitu, sesuai dengan konsep mereka. Gitu kasih aja Yohanes 17, Bu, yang dimana Tuhan bilang milikmu adalah milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau kemarin saya telak itu Pak Juma nggak bisa lagi jawab. Mana Yesus ngaku Tuhan? Saya pakai aja ayat-ayatnya dia di tempat kamu yang kayak gini ngaku Tuhan. Allah dialah satu-satunya yang gaib. Tak unjukin Yesus itu yang gaib, punya mujizat. Allah itu yang mengetahui hari kiamat. Yesus itu yang mengetahui. Nah, diam dia di situ. Aku kasih contoh dia aja. Kejang semuanya. Iya, kalau di kita aku ini akhirnya dia bahas juga dia punya Al-Quran. Kita balik lagi aja. Allah itu mengatakan dia menghakimi orang ya. Yesuslah yang akan menjadi hakim ya. Allah itu Tuhan itu sesungguhnya hanya pada cirinya lah yang bisa membangkitkan orang mati gitu kan. Yesus satu-satunya, di tempat kamu cuma Isa yang bilang bagaimana kamu nggak bisa mengatakan ini Tuhan gitu, aku gituin. Baru dia diam. Iya, kalau enggak, kalau itu ya susah lah. Mereka Baru memang mau menyangkal. Tadi malam kan ada juga itu pernyataan Juma yang sebenarnya bisa dipukulkan ke dia. Contoh, kita menyembah Yesus karena orang Majus menyembah Yesus kan. Padahal kalau kita melihat kan orang Majus ini kan orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang terpandang. Jadi ya lebih bagus kita mengikuti orang terpandang, orang-orang cerdas daripada orang yang bodoh kan. Iya. Bagus sekali Pak Erben kemarin itu bagus banget. Diterusin aja tadi itu kok. Kemarin tuh asal diterusin. Wah, jumpalitan itu sih cuma. Akhirnya ada celah dia. Yang berikut kan murid-murid juga kan menyembah Yesus ketika di perahu terjadi mujizat. Tetapi saya sudah katakan bahwa apa yang dilakukan di dalam Alkitab menyembah kepada Yesus itu bukan menggantikan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, bukan. Tetapi dia adalah Juru Selamat, dia yang berkuasa di bumi di surga, dia Kurios. Itu yang mau saya sampaikan tadi. Iya, betul. Cuman dia firman-Nya Bapa. Iya, dia adalah Logos. Tetapi masalahnya nanti di surga yang akan kita temui itu Yesus, dialah. Karena segenap kuasa itu diberikan kepada Yesus. Ya akhirnya dia itu segenap kuasa ya kan, segala kuasa telah diberikan kepada aku, seluruh kepenuhan kealahan diam di dalam dirinya. Di sorga dia bertahta di sebelah kanan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan itu kan kayak kepercayaan gitu kan, kepercayaan orang kepercayaan yang pentolannya gitu. Ya karena dia datang dari Bapa, hakikat Bapa, dan dia ya firman itu adalah Allah.
Ya Nah, artinya kalau mau gini aja kita buat praktis ya. Kita perbandingkan aja. Kalau mau dibandingkan contoh baginda Muhammad mereka itu dengan Paulus. Kita perbandingkan aja pribadinya, ajarannya, kelahirannya, kehidupannya, akhir hidupnya bagaimana. Kita bandingkan. Ya saya suka mengatakan begini, kalau sudah kita menemukan emas, masa kita lagi ambil yang lumpur, kan begitu toh? Iya. Atau kita ambil batu. Iya. Jadi ya kita pilih yang terbaik. Maka selalu saya katakan kan, kalau kalian menemukan ajaran yang lebih bagus daripada ajaran Yesus, ya sudah, kita ikut itu. Masalahnya kan tidak ada. Nggak ada. Itu aja sebenarnya sudah cukup. Saya sih selalu menekankan hal itu. Itu yang selalu kutekankan. Keutamaan Yesus itu. Dia kalau ajaran-ajarannya, iya. Dia kalau nanya, "Mak, kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan?" Kalau saya mah cepet aja. Kenapa kamu sembah Yesus? Karena manusia itu, ya kan? Kenapa kamu menyembah manusia? Dia kan selalu nanya, "Kenapa? Apa alasannya menyembah manusia?" Itu kan? Kalau saya mah gampang aja. Karena manusia dialah yang empunya langit dan bumi. Karena manusia itu dialah yang akan datang di awan-awan. Karena dialah yang akan menghakimi. Karena dialah yang berkuasa mengampuni dosa. Karena dialah apalagi segala macam itu kan. Karena dialah malaikat-malaikat itu kepunyaan dia. Karena apalagi. Karena segenap kepenuhan kalah itu ada di dia. Karena dia ya segala gitu. Karena manusia Yesus mengutus nabi. Matius 23 ayat 34. Yesus mengutus nabi. Manusia kami, aku bilang gitu. Manusia sekali bertuhan. Iya. Ukurannya dia. Semua kriteria dia Yesus yang penuhin. Nggak ada lain. Tidak ada lain Yesus itu. Bahkan dikatakan yang gaib-gaib hanya Isa. Hanya satu-satunya lah Allah yang bisa menciptakan. Hanya pada sisi Allah lah yang bisa menciptakan makhluk hidup. Isa ditulis begitu gitu kan. Iya, aku begituin aja pengen. Ya justru Bu Uti. Di dalam nih, kalau saya yang jadi mereka, saya jadi bingung karena di dalam Al-Qur'an itu dituliskan bahwa Isa itu yang terpandang di bumi di surga. Isa itu yang tahu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Isa itu firman kalimatullah dan rahmatullah. Tapi kenapa mereka tidak bisa percaya Isa? Justru mereka percaya orang yang kebalikannya. Logika bolak-balik. Saat mereka bilang mereka paling pandai, paling apa tuh, saya bilang kalau dalam pemikiran saya, kalau seandainya betul Anda yang paling pandai lah, biarlah saya menjadi orang yang otaknya kecil. Otak saya ini terlalu kecil, jadi saya tidak bisa menerima apa yang bisa diterima oleh orang yang otaknya besar. Tapi bagi saya yang otak saya yang kecil, saya pasti memilih untuk percaya Isa Al-Masih. Seandainya saya di Islam ya. Saya pasti milih untuk percaya Isa Al-Masih, bukannya si Mr. M. Karena dari semuanya Mr. M itu kalah. Kalau Isa kan terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia berbanding terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, dia berbanding terbalik dengan Isa, tetapi dibilang katanya dialah yang akan mensafaati Isa. Ini kan nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal kan. Terus katanya Isa surga katanya. Dia akan mensafati Isa. Terus mereka tidak percaya kalau kita korban domba Allah itu bisa menebus kita dari dosa. Tapi mereka percaya kalau kurban setiap tahun mereka itu akan mereka naik di saat melewati itu jembatan apa itu? Jembatan apa yang sirat itu ya, sirat mustaqim. Sirat mustaqim. Jadi mereka mesti naik korban tebusan, ya kan nggak percaya ada korban, ya tebusan. Antara percaya atau tidak percaya. Nanti korbannya itu katanya dijadikan tunggangan, dijadikan kuda nanti. Iya, makanya saya begini. Mereka kalau di dalam Alkitab kita mereka tidak mau percaya, tapi kok di dalam Quran mereka terima. Jadi saya bilang begini. Kenapa saat Isa di dalam Quran kalian dikatakan bahwa kalimatullah dan rahmatullah kalian terima. Tapi saat kami mengatakan bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, kalian tidak bisa terima. Iya. Kan tidak ada perbedaannya kan? Iya. Walaupun sejarahnya berbeda. Dan satu, yang saya paling kok kita
Kristen ya, Alkitab kita itu Tuhan itu bertanggung jawab sekali. Iya, Saya melihat iya. itu dari saat kejadian ini Tuhan datang ke malaikat Tuhan datang kepada Maria dikatakan bahwa dia akan mengandung. Terus saat itu Yusuf sebagai calon suaminya mengetahui kalau dia hamil, terus mau menceraikan secara diam-diam. Tapi Tuhan bertanggung jawab, Tuhan tahu kalau dia hidup di zaman yang orangnya tidak bisa menerima orang hamil di luar nikah. Orang yang zaman itu kalau orang yang hamil di luar nikah itu dianggap sebagai aib. Jadi Tuhan tahu permasalahan yang akan dihadapi oleh Maria. Jadi Tuhan langsung datang kepada Yusuf dalam mimpi. Dan itu juga sebagai pengenapan karena Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi dari situ Tuhan itu sudah mengaturkan. Sedangkan di dalam kisah mereka sendiri mengatakan bahwa Maria itu tidak punya suami loh. Sampai ada orang yang mencibirnya. Iya. Wahai engkau anak Maria, adik Aaron, engkau adalah mengapa engkau melakukan hal keji? Berarti gini. Padahal nggak punya suami, nggak punya pasangan Iya, nggak punya suami. Kalau di Quran ya, kalau di Quran. Terus sekarang mereka mengatakan bahwa anak di luar nikah itu haram. Terus saya rasanya ingin bertanya kembali. Terus yang kalian bilang Isa diagung-agungkan, bukankah dia anak di luar nikah? Nggak ada bapak tuh. Kenapa? Kan? Bingung kan saya? Iya. Berarti mereka menghina Nabi Isa mereka sendiri. Iya. Mereka mengagungkan mereka bilang anak haram. Nabi Isa mereka yang tidak punya bapak. Dalam ukuran mereka itu tidak punya bapak loh. Iya, nggak punya. Seolah-olah yang Yusuf Bapaknya Allah. yang dikatakan siapa si Rifa ya. Itu kan mereka masih Allah. Katanya Tuhan. Mereka bilang bapaknya Allah. Iya. Kalau bapaknya Allah, kenapa mereka tidak percaya? Mereka bilang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Tidak memperanakan, tapi kenapa? Kok Iya, Allah kan yang meniupkan roh itu, meniupkan roh itu ke dalam rahimnya si Maryam itu. Iya. Kemudian jadilah Isa adalah, gitu kan. Jadi seolah-olah di sini adalah mereka itu antara mau percaya atau tidak percaya antara Qurannya itu. Jadi saat mereka perlu, mereka ambil itu sebagai satu panci untuk menutupi diri mereka. Tetapi saat mereka merasa itu akan menjadi bumerang bagi diri mereka, mereka akhirnya meninggalkan, membuangnya, akhirnya bertakia. Nah, iya. Dan itu sangat betul-betul buat saya rasa. Saya seperti rasa ini andaikan saya di situ saya mau kapra mulut Anda. Tapi ya kita diajarkan untuk bersabar dan menerima semua itu kan. Kita harus mengasihi. Karena jiwa-jiwa yang begini itu kita punya tugas di sini untuk memberikan jalan. Karena mereka sendiri diajarkan untuk hanya tidak bertanya, tidak mempersoalkan apa-apa, cukup beriman, cukup percaya. Kalau kita kan kita mencobai setiap kita mencobai setiap guru yang kita temui, kita memuji dulu, kita melihat menguji. Ya, kita melihat dulu buah-buahnya itu bagaimana. Ya, sebentar. Itu Miss Sofia tuh kan udah jadi host ya, bisa ini juga nggak? Bisa jadi share screen. Iya, saya screen apa? Enggak, saya mau nanya aja. Kan saya ini kan nyantelin kan pakai Askri kan bisa dibuka juga sendiri kalau itu. Oh, bisa ya. Oh. Ya, jadi gimana nih teman-teman? Selesai ya? Bu Uti share screen yang tadi, yang saya bilang tadi yang ulangan 17 ayat 17. Ya ini saya lagi tiduran saya. Itu ada misalnya bisa share screen ya? Lanjut aja, Bu. Saya cuma dengerin suara. Nah, ini udah jadi nih sama Miss Hadasa nih. Kayaknya saya enggak ulangan 17 ayat 17 nih. Terus kita live-nya. Kita beritakan. Iya, itu saya lihat kemarin itu sampai malam loh itu live-nya, ya kan? Siapa yang live sampai malam? Enggak, Bu Uti kan kemarin itu yang sampai 7 jam itu ya. Sama anak dia. Iya, betul. Ya, silakan ya. Iya, nah ini. Miss Hadasa sebentar ya, saya keluar dulu ya. Dia ada jambu, saya mau makan jambu, ada di pohon jambu, saya mau petikin jambu kelutuknya gede-gede matang. Saya mau makan dulu. Ada pohon bagus. Nah, ini.
Ini share screen-nya ini ya. Heeh. Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Nah, jadi nggak boleh banyak istri itu. Berarti kalau sudah banyak istri, ya hatinya itu sudah menyimpang itu. Itu loh, itu kata Tuhan. Nggak ada. Nggak Ini ada. kan ulangan 17 ini. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Nah, jadi kalau udah banyak istri itu hatinya itu sudah menyimpang itu. Dan Itu tidak loh. membuat dirinya sendiri dengan kaya dengan perak dan emas. Buat ini Iya, jangan memperkaya diri. Iya, jangan mengumpulkan terlalu banyak gitu loh. Mengumpulkan sedikit-sedikit ya boleh lah untuk apa? Untuk makan lah, untuk apa. Tapi kalau udah terlalu banyak itu udah ini. Udah mamon itu. Mamon. Mendewakan uang. Iya. 20 kilo kan nggak Nah, apa-apa. itu. Iya, banyak istri nggak boleh itu tadi kan udah dibilang. Kalau banyak istri itu ini hatinya udah menyimpang itu udah apalah itu ya. Apa kalau istilah kasarnya itu mohon maaf ya cabul ya. Iya, begitulah. Ivan Fernandes ya apa nih? Ya, ini orang baru ya. Tanya dulu nih. Bisa ada nggak di situ? Salam. Salam. Semuanya. Ya, baru kenal nih kita Pak. Baru ya. Baru kenal ya. Saya senang Ya. dengan komunitas ini. Saya coba ikuti, melihat-lihat, sangat bangga lihat apologet yang luar biasa yang memperjuangkan banyak kebenaran firman Tuhan. Saya sangat diberkati. Jadi saya sendiri akhirnya ya pengen belajar lebih banyak. Nah, tentang tadi itu aku juga kalau kita lihat pengajaran dari Allah atau Yahweh berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ibu dan bapaknya dan akan menjadi satu dengan istrinya dan mereka berdua, berarti mereka bukan bertiga, bukan berempat, bukan berlima. Ya, Jadi berkumpul ya Pak ya, satu peleton. Duar. Iya, kan? Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, ini awal sekali Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, dia berkata Adam itu akan meninggalkan ibu dan anaknya, walaupun dia nggak punya ibu ya, ayah dan ibunya, tapi ini kan untuk ke depan dikatakan dan dia akan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya. Di situ tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Iya. Jadi banyak istri. Jadi kenapa ketika dua jadi satu. di abad ke-6 yang mengaku sebagai Yahweh yang sama, kok firmannya beda? Kamu boleh sampai 4 kan itu? Itu untuk umatnya Pak. Untuk nabinya itu enggak dia. ada batasan. Oh, kalau nabinya banyak, istrinya banyak itu, banyak sekali. Nah, makanya saya katakan sebenarnya juga Salomo udah menyimpang karena istrinya juga banyak. Oh ya, Tuhan marah sama Salomo, makanya kerajaannya hancur kan? Iya, Tuhan marah sama Salomo karena istrinya banyak. Gak boleh sebenarnya istri banyak itu. Terus yang kedua yang saya lihat, yang pertanyaan mereka kan selalu di mana ayatnya Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Nah, ada pencerahan tadi saya dengar ya, maksudnya mungkin teman-teman juga sudah sering lah dengar penjelasan dari Christian Prince. Dia bilang, coba sebutkan ayat di mana Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan. Iya, kalau mereka bisa mendapatkan satu ayat saja, Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah Aku." Maka pasti kita tidak akan sembah Dia. Tapi dari seluruh Alkitab, dari seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah kita temukan satu ayat pun Yesus berkata, "Aku bukan Tuhan." Justru Dia dihukum salib. Karena apa? Karena dia dianggap orang Yahudi menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan dalam hal apa? Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, makanya dia disalib. Ini menjadi pencerahan baru juga buat saya, sehingga sangat gampang untuk mematahkan pernyataan mereka itu. Terima kasih teman-teman, ini mungkin ya maksud sharing. Oh ya, ada yang ketiga. Saya agak terganggu sedikit dengan mereka yang memakai gelar pendeta, seperti pendeta siapa itu si Nandar. Evangelis Nandar sama siapa itu? Pendeta Abednego, dia bikin begitu gelar. Nah, ya, Goldian. Ya. Teman-teman, nah maksud saya gini, kalau teman-teman nanti mau berargumen dengan mereka-mereka yang mengaku,
Ini saja mereka pijakannya saja, ya pijakan pondasi mereka berdiri saja sudah berdasarkan kebohongan. Dia mengaku pendeta, padahal di Islam tidak ada pendeta, gelar pendeta. Padahal di Islam tidak ada gelar evangelis. Kenapa dia berani membuat gelar pendeta dan mencantumkan gelar evangelis? Padahal di agama mereka tidak ada gelar-gelar tersebut. Ini kan dia sudah mendudukkan diri bahwa dia seorang pembohong. Bagaimana dia berani berkata apa yang dia ucapkan sebuah kebenaran, padahal pondasi dia berdiri itu sudah sebuah kebohongan. Iya, jadi kalau ada orang yang percaya omongan si Nandar, dan kalau ada orang yang percaya ngomongan siapa itu si pendeta Abednego, siapa sih itu ya? Slayer segala macam. Goldian Rialza. Nah, itu adalah orang-orang yang memang bukan dipilih Tuhan. Karena apa? Bagaimana kita bisa mempercayai mereka akan binasa? Bagaimana kita bisa mempercayai sementara dengan terang-terang dia sudah mendudukkan pondasinya, dia berdiri di atas pondasi yang salah, di atas pondasi yang penuh dengan kebohongan. Dia mengaku pendeta, padahal di Islam tidak ada gelar pendeta. Dia mengaku evangelis, padahal di Islam tidak ada evangelis. Ini kan sudah kebohongan yang begitu nyata-nyata yang dia sampaikan. Jadi bagaimana mungkin orang bisa percaya dengan ucapan mulutnya? Nah, ini sebenarnya kegeraman saya. Makanya saya kok kayak gini banget ya. Bagaimana dia berani ngomong ini kebenaran padahal dia sendiri berdiri di bawah kepalsuan. Terima kasih teman-teman kegundahan saya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin yang bisa punya kesempatan untuk mungkin berdebat dengan orang-orang yang model-model seperti ini, bisa disampaikan hal itu supaya dia sadar bahwa dirinya sendiri sudah berdiri di atas sebuah kebohongan gitu loh. Kecuali di Islam ada gelar pendeta. Kalau ustadz, saya bisa pakai gelar ustadz karena ustadz itu guru. Kan dari bahasa Arab ustaz itu kan guru. Saya bisa pakai. Karena itu bukan gelar. Karena itu sebutan sebagai seorang yang mengajar. Tapi kalau pendeta itu jelas gelar, jabatan di gereja. Evangelis itu jelas jabatan di gereja. Apakah di Islam ada jabatan-jabatan itu? Kan tidak ada. Nah, itu sebuah kebohongan. Jadi nggak ada, iya kan? Terima kasih teman-teman sudah saya diizinkan untuk bergabung dan sudah bisa menyampaikan unek-unek saya nih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sering-sering gabung, Pak. Teman-teman, jangan lupa di-subscribe dia. Kita beri dukungan ya. Bisa dasar ya, Miss Sofia sebentar. Bisa dasar turun lagi nih. Bentar ya, ganti-gantian ya. Ntar saya balik lagi ya. Oh ya, oke, siap. Enaknya sekarang berdua bertiga nih begini, bisa lama kita jadi ganti-gantian. Iya. 24 jam aja. Jadi ada hostnya ada banyak ini. Jadi bisa ganti-ganti. Mantap ini, biarpun sampai dunia kiamat ini live ini nggak apa-apa. Mantap. Iya, itu kalau live streaming itu bisa sampai apa loh? Nggak ada batasnya itu live streaming itu. Kalau upload kan itu, setahu saya ya, itu ada batasannya. Kalau live itu nggak ada. Itu batasan durasi maksudnya. Ya, salam Pak Chandra. Pak Chandra, salam. Salam, Bu. Iya, ikut bergabung, Pak. Ya, siap, Bu. Iya, nih obrolannya lagi seru nih. Pak Pemurtad Muslim, apalagi ini yang mau dibagi? Kenapa ini? Ah, ini mengenai moral ini, Bu, mengenai moral. Oh. Iya, moralnya Muhammad. Tapi ini berdasarkan data ya, ini saya tidak menghujat ya. Ini mengenai moral Muhammad. Tapi katanya nggak boleh dibahas ya, cuma dibaca aja. Iya, cuma dibaca aja. Saya nggak menafsirkan ya. Oh iya, benar. Soalnya kalau menafsirkan nanti waduh, nanti ikut-ikutan sidang sama Pak KC lagi ya, doh. Ya, ini dia. Mana kalau ini KC 10 tahun ya, luar biasa ya. Nggak tahu, belum ada kepastian itu. Aku tanya dari pengacaranya, belum ada kepastian.
Tapi tuntutan Iya, jaksa kan dia terancam Pak, terancam hukuman 10 tahun. Tapi saya dengar dari pengacaranya belum ada ini, belum ada kepastian. Iya, kita terancam sih Pak. Ya, terancam. Kalau memang terbukti dia apa melakukan suatu itu ya, maka dia akan dihukum seperti itu. Hukum seperti yang Bapak bilang tadi itu 10 tahun. Ya kita berdoa buat. Nah, ini kita baca ya. Iya ya, ini kita baca. Coba di ke atasin dulu misalnya kita lihat hadisnya, hadis apa ini? Ini Terus. dari Sahih Bukhari 2727. Iya. Nah, ini kita baca ya apa? Nah, tulisannya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Maka barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku, kecuali dengan haknya dan perhitungannya kepada Allah. Diriwayatkan oleh Umar dan Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti kalau nggak masuk Islam nanti diperangi sama Muhammad gitu loh. ngeri kali. Gitu. Ngeri ya. Waduh. Tapi katanya itu teladan kok. Teladan itu di surah Al-Ahzab ayat 21. Suri teladan lagi. Teladan yang baik. Mushaf buat dosa. Iya, di surah Al-Ahzab ayat 21 Muhammad itu teladan loh. Harus dicontohi perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatannya harus diteladani. Yang disempurnakan yang mana? Yesus mengajarkan kasih. Nggak ada. Ini diajarkan perang. Loh, iya, yang nggak masuk agama Islam diperangin. Iya. Nggak ada yang disempurnakan. Malah diperangin orang-orang yang nggak mau masuk Islam diperangin. Tapi bisa kok dibuat jadi aulia atau bayar pajak. Iya, dibayar jizyah. Teman-teman RT 6 bilangnya itu masalah itu luas wilayah itu, batas wilayah. Iya, tapi dipaksa masuk Islam kan? Wah, enggak tahu saya. Itu kan tadi harus mengucapkan itu, kalimat itu tadi. Oh iya, berarti ya dipaksa masuk Islam. Iya. Kalau nggak masuk Islam, bunuh. Iya. Iya, karena itu terakhir ada 2 orang gadis memberikan racun itu. Oh iya. Muhammad kena racun. Bu Resna, kalau Bu Resna jadi ibu itu yang saudaranya itu suaminya dibunuh itu akan melakukan hal yang sama nggak? Kalau saya potong lah burungnya. Waduh, bahaya itu. Mati itu si Mamat. Iya, apalagi nih kemungkinan mungkin ditiduri lagi tuh orangnya itu. Kan mana tidak emosi. Orang tuamu baru diperangi, kamu juga dijadikan diajak naik ke tempat tidur kan? Aduh. Saya pernah dengar ini, Pak. Zaman itu biasa. Kalau ada janji Muhammad atau firman kah, kalau ada kafir tertentu yang tidak boleh dibunuh dan karena kafir itu lebih ke Nasrani kalau nggak salah. Tapi berarti kalau Hindu, Buddha nggak selamat juga ya kalau berdasarkan hadis ini? Ya nggak selamat kalau mereka nggak mau mengucap la ilaha illallah dibunuh. Jiwanya nggak selamat. Tadi kan ada itu ditulis. Berarti ayat tadi itu bertentangan dengan ayat yang lain yang pemurtad ya. Nggak tahu aku. Ayat yang mana? Ayat yang membunuh sama dengan membunuh seluruh manusia gitu ya? Dengan ayat itu bertentangan dengan lakum dinukum waliyadin ya. Iya. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Iya. Bertentangan. Kenapa ya di satu sisi itu ajarannya itu menghargai dan mengedukasi antar umat beragama
yang toleran gitu ya. Tetapi di sisi lain Iya. banyak ayat yang seperti Al-Baqarah ayat 191, perangilah orang-orang kafir. Nah, jadi sebenarnya di sana itu banyak bertentangan ya, bertentangan antara Iya. ayat 1 dengan yang lain itu banyak sekali gitu. Tetapi mereka mengatakan bahwa Alkitab ini adalah Alkitab palsu. Nah, mereka itu selalu menggunakan standar ganda. Kalau mereka tidak menggunakan standar ganda, mereka tidak bisa ngomong apa-apa gitu. Contohnya, di satu sisi mereka percaya ya bahwa mereka kan percaya Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi ketika kita membahas yang tidak menguntungkan mereka, contoh misalnya kemarin tuh membahas tentang perkawinan ya, tentang nikah itu ya. Nah, mereka larinya ke perjanjian lama, padahal kalau kita membahas segala sesuatu itu harusnya parameternya harus sama. Kalau misalnya membahas tentang Muhammad ya parameternya itu Rasul Paulus gitu kan. Nah, kalau membahas tentang Isa Al-Masih itu parameternya Yesus Kristus. Kita kadang-kadang mereka membahas tentang perjanjian baru tapi larinya ke perjanjian lama gitu ya. Nah, terus mereka kemarin mengatakan bahwa si Salomo itu istrinya banyak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau mereka mengatakan intinya mereka itu menjelekkan Alkitab gitu ya, Salomo juga istrinya banyak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mereka percaya enggak dengan Taurat, Zabur, dan Injil gitu ya. Nah, kalau mereka percaya Taurat, Zabur, dan Injil, kenapa mereka harus menjelek-jelekan Alkitab gitu? Itu kan Iya, mereka menjelekkan. Itu kan selalu menggunakan mereka logika, bilang Tuhan berkolor lah, apalah. Betul, itu kan menjelekan itu. Betul. Jadi mereka itu intinya selalu menggunakan standar ganda gitu ya. Ketika ada ayat yang menguntungkan bagi mereka, mereka ambil gitu ya. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak menguntungkan mereka, itu dijelek-jelekan gitu. Ya, contohnya Kidung Agung itu kitab porno. Yang porno bukan kitabnya, tetapi otak-otak mereka yang otak porno gitu loh. Karena ya memang mereka kan bilang Kidung Agung kitab porno, tapi nubuatan nabinya ada di Kidung Agung. Berarti nabinya nabi. Nah, sebenarnya mereka mau membahas Alkitab itu cuma istilahnya mencoreng-moreng muka mereka sendiri, menampar muka mereka sendiri, karena apa yang mereka jelek-jelekan di Alkitab itu yang mereka sendiri yang mendapat kejelekan gitu ya. Contohnya itu tadi, mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang kitab suci dan mana yang buku porno gitu ya. Jadi sekali lagi yang porno bukan kitabnya, tetapi otak-otak mereka itu otak porno. Mereka membaca hal-hal yang sedikit vulgar saja sudah bayangannya itu ya hanya hal-hal yang porno itu tadi. Nah, jadi mereka juga sudah menggunakan logika ganda, terus standar ganda, terus logikanya mereka itu logika nungging gitu ya, logika yang terbalik-balik. Logika nungging itu logika yang terbalik-balik. Ketika kepala buat kaki, kaki buat kepala, kepalanya buat berjalan, dengkulnya buat mikir. Jadi kalau mereka mikir bukan pakai otak, tapi pakai dengkul. Contohnya, contoh nih, logika yang otaknya ditaruh di pantat. Betul. Nah, logika yang nungging itu atau terbalik-balik itu misalnya begini. Mereka selalu mengais-ngais ya, ngorek-ngorek jadi pemulung ya. Aduh, feedback Misah Dasa, feedback itu di mute dulu. Nah, udah lanjut Pak Yoyo. Ya. Mereka Injil sampah, Injil apokrif seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, Petrus, Injil Filipus, Maria, Paulus, Yakubus, Yudas. Injil apokrif itu kan ada kurang lebih 13 ya. Nah, Injil itu Injil sampah ya. Sudah dibuang tapi mereka korek-korek, dicari di tempat sampah. Lalu mereka bilang ya, Injil apokrif yang Injil sampah, yang Injil palsu, mereka bilang Injil asli gitu kan. Nah, tetapi justru Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka bilang Injil palsu. Jadi karena mereka itu logikanya logika nungging, Injil yang asli mereka bilang palsu, Injil yang palsu mereka bilang asli gitu. Jadi aneh. Mereka itu memang, kalau menurut saya mereka itu satu-satunya umat di dunia ini yang paling aneh. Yang paling aneh. Padahal mereka itu orang yang cerdas ya.
Orang yang cerdas-cerdas untuk apa? Untuk memahami hal-hal yang bersifat duniawi. Contohnya, untuk memahami hal-hal misalnya ilmu teknologi, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran. Mereka itu cerdas, bisa menggunakan logika yang waras gitu ya. Kenapa? Faktanya mereka itu banyak yang menjadi dokter, insinyur ya, terus sarjana. Itu kan membuktikan bahwa mereka itu menggunakan logika yang waras ya. Kalau mereka tidak menggunakan logika yang waras, mana mungkin mereka menjadi dokter, insinyur dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka memahami hal-hal yang bersifat duniawi, mereka bisa menggunakan logika yang waras. Tetapi sebaliknya, ketika memahami hal-hal yang bersifat spiritual, mereka justru menggunakan logika yang sakit gitu ya. Contoh, mereka hafal membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu artinya. Nah, ini kan satu pembodohan ya, suatu pembodohan, tidak mengedukasi. Bagaimana mungkin orang hafal membaca tidak tahu artinya dapat pahala gitu, apalagi ya mereka hafal 30 juz nih, hafal di luar kepala, tapi tidak tahu artinya. Terus mereka itu udah dapat pahala dari mana tuh? Membaca tidak tahu artinya dapat pahala dari mana? Dari Hong Kong ya. Terus cara menganalogikan itu bagaimana kalau hafal membaca tetapi tidak tahu artinya terus dapat pahala, itu logikanya bagaimana? Ya, kalau misalnya dikorelasikan dengan ilmu pendidikan, mereka hafal membaca bahasa Indonesia misalnya, mereka ujian bahasa Indonesia, materinya bahasa Indonesia, ya mereka hafal membaca bahasa Indonesia itu, tetapi tidak tahu artinya. Nah, pertanyaannya kalau mereka hafal bahasa Indonesia tidak tahu artinya, apakah mereka dapat nilai 100? Kan logikanya seperti itu. Ya. Jadi, iya, betul. Betul kan? Jadi, maka itu mereka itu iya betul. Maka itu mereka selalu menggunakan standar ganda. Kalau mereka tidak menggunakan standar ganda, maka mereka tidak bisa ngoceh berkuar-kuar seperti apa yang kita lihat sekarang ini, betul nggak? Ya, mungkin iya, gitu ya. betul. Harus pakai standar ganda mereka itu. Gini. Iya. Misalnya gini, mereka kan membanggakan bahwa mereka banyak nih penghafal Al-Quran, ya hafiz Al-Quran. Cuman kan Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Ada nggak orang yang hafal hadis? Nggak bisa. Iya, betul. Ada nggak orang yang hafal hadis? Nggak ada. Nggak ada kan? Berarti nggak ada. Cuma Christian Prince itu yang hafal hadis. Iya. Berarti tidak ada. Kan tidak ada satu orang pun yang hafal hadis. Padahal Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Jadi bagaimana mereka membanggakan? Membanggakan Sholat 5 waktu aja nggak ada di Quran. Sholat 5 waktu nggak ada di Quran, adanya di hadis. Ya dijawab iya. Jadi Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa hadis. Karena sholat 5 waktu aja di hadis itu. Mereka pakai sang penggugat. Sang penggugat dulu deh yang jawab tuh. Apa kabar? Nah, ini sang penggugat jawab. Halo penggugat. Ini penggugat orang Mesir nih, ya. Halo, silakan. Assalamualaikum penggugat. Shalom. Shalom. Kecil suaranya, kecil suara. Keluar tapi kecil. Itu dijawab dulu sang Satria itu di privat kata live chat. Itu sang Satria ya. Oh, sang Satria tadi itu. Boleh nggak saya sedikit? Boleh nggak saya sedikit? Iya, silakan. Ya, ya 2 Timotius 3 ayat 16 bisa nggak di share ya, Bu ya? Iya, saya screen 2 Timotius 3 ayat 16. Gini, sebentar. Saya ngomong sedikit ya. Untuk sang Satria, Alkitab itu isinya kan banyak macam, ada sejarah, ada nubuatan, ada kitab para nabi, ya. Ada Injil, Wahyu, lengkap. Wahyu juga, iya. 2 Timotius 3 ayat 16. Iya, saya bacakan aja ya Pak ya. Boleh.
Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baik, jadi kalau kita lihat dari ayat ini jelas bahwa seluruh Alkitab itu adalah firman Allah yang diilhamkan Allah. Baik di dalam Alkitab ini ada Allah yang berfirman sendiri, tapi kan ketika Allah berfirman sendiri dia tidak menulis. Ketika Yesus datang, dia tidak menulis kisah riwayatnya, tapi yang menulis adalah siapa? Murid-muridnya. Jadi dan ini ditulis oleh begitu banyak penulis Alkitab yang berbeda-beda. Nah, semua ini mereka dikuasai oleh Roh Allah dalam menuliskannya. Itu malah disebut, makanya diilhamkan oleh Allah dalam sesuai dengan apa? Masanya mereka, bahasanya mereka, dan juga profesinya mereka. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ada seorang Amos itu seorang, kalau nggak salah seorang ini peternak, ya, ada seorang ini apa namanya petani. Jadi berbagai macam latar belakang Tuhan pakai untuk menuliskan apa yang memang Tuhan mau itu tertulis di dalam menjadi sebuah kebenaran. Dan itu dikatakan di dalam Timotius ini untuk apa dituliskan semua itu? Itu untuk bermanfaat, untuk apa? Untuk mengajar. Jadi memang Tuhan izinkan itu semua ada di dalam Alkitab untuk mengajar. Walaupun di dalam Alkitab itu memang ada Allah yang berfirman secara langsung. Ada iblis yang berkata-kata di situ, ada manusia yang berkata-kata di situ. Tetapi semuanya ini merupakan ilham Allah. Sehingga itu dicatatkan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk mengajar. Mengajar apa dikatakan? Untuk mengajar. Terus apa? Menyatakan kesalahan. Orang beristri 4 boleh enggak? Enggak bisa. Makanya Tuhan marah. Ya. Terus apa lagi? Untuk memperbaiki kelakuan. Ya, yang jelek menjadi baik. Makanya Saulus berjumpa dengan Yesus menjadi orang yang baik. Tadi sudah dibahas di awal-awal, katanya Nabi M bertemu malaikat Jibril dari baik kok jadi jahat, kok jadi pembunuh, kok jadi pemerkosa. Jadi beda kan? Jadi itulah jelas bahwa seluruh bagian Alkitab ini merupakan firman Allah, walaupun di dalamnya bukan Allah sendiri yang berfirman. Ada memang perkataan Allah sendiri yang berfirman, ada manusia yang berkata-kata di situ, ada di situ isinya sejarah. Tetapi semua itu tertulis berdasarkan ilham dari Allah. Mungkin seperti itu, mungkin tempatkan teman-teman. Mantap, mantap Pak Ahes, mantap. Lanjut, mau ditambahkan sang penggugat? Ya, tambahkan aja. Halo Pak Anas, selamat sore Pak Anas. Ada Anas nih, mantap nih. Betul. Mantap nih Anas nih. Gobrak. Ada Upin Ipin nih dari Malaysia nih. Apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi Bu Adasa. Selamat pagi yang ada di room, morning. Apa nih? Tentang apa nih? Poligami ke apa nih? Aduh. Poligami. Kalau saya malam Pak Anas. Tapi kalau saya udah malam. Tunggu dulu Pak Anas. Emang tempat Anas pagi ya Pak? Tempat Pak Anas masih pagi. Sore dong. Petang. Panas bergurau yang baik sedikit lah. Panas. Ini ngobrol sama orang Mesir mau enggak? Ngobrol sama orang Mesir. Mana orang Mesir? Mana? Malam itu sang penggugat itu orang Mesir itu, sang penggugat. Ya bicara sama penggugat itu orang Mesir. Tunggu sebentar ya teman-teman. Pak Damaskus 600 device not connected Pak. Keluar lagi ya. Silakan Pak. Iya, device not connected itu biasanya dia buka dua link. Misalnya dia ada di channel lain, kemudian dia masuk channel sini. Biasanya begitu, kalau pengalaman saya. Ayo Pak Anas mau tanya apa sama penggugat? Begini. Kayaknya lagi seru nih kalau kita bahas nabi palsu lagi. Saya tuh heran nih. Kenapa? Kayak kemarin Pak Cihanas itu Paulus. Waktu kita bahas, nah kan, denger kan dia ngomong apa tuh? Pastinya ke Paulus. Ini seru. Saya ini suka nih kayak begini nih. Terus sambung gugat, terus. Nabi masuk nih, aduh. Nabi apa? Luka. Terus saja sambung gugat, biar aja. Terus sambung gugat. Siapa? Nabi masuk. Dalam Alkitab itu banyak ciri-cirinya Pak Cian. Udah banyak ciri-cirinya. Di tempatnya Solata juga sudah dikasih tahu.
ciri-cirinya seperti apa ya. Di channel saya copy lagi, saya masukin lagi biar orang nonton, biar tahu ciri-cirinya seperti apa. Pak Ya sang kan? penggugat, Tak, jangan sampai nah Pak Anas masalahnya lagi ada nih amnesia kali. Kalau amnesia kan nanti tak bisa ingat apa yang dia dengar dari sholat PM2. Kan kasihan, gini lah. nanti Saya sepertinya perlu penjaraan lagi, Pak. begini, kalau Kristian omong tu bohong je, kitab pun palsu kan. Saya dengar je, percaya jangan. Mengarut lah kita kitab semua tu. Masalah gini Pak Cianas, sampai detik ini pun, siapa? dulu, Orang ke siapa? begini. Siapa yang palsu? Tidak ada satupun Muslim yang bisa buktikan Alkitab itu palsu. Belum ada satu. Kalau Panas bisa buktikan Alkitab saya palsu. Saya seronok Panas kan yang membuatkan palsu kan. So kitab pun palsu, apa lagi dalam isi dia palsu semua. Dengar boleh percaya. Silakan dibuktikan saja gitu Pak Cik. Pak Anas katakan kitab saya palsu, Pak Anas kena buktikan. Ayo kena buktikan lah. Mana buktinya? Buktikan dong Pak Anas. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Habis ada buktikan porno aja. lah. Apalah kisah porno buat dada Panas. lah. Apa kita Begini Pak Cik. Panas. Dulu sudah saya ngomong sudah. Bu Desa sebentar. Pak Cianas. Alkitab isinya mungkin kalau dibaca dengar dulu lah Pak Cianas. Tunggu. Dengarlah Ini dulu sekejap. Aku kasih ganti-ganti bicara ya, teman-teman ya. 2 menit ya. Sang penggugat dulu, oke? Saya kasih waktunya ya, saya tunjukin. Ayo. Ya, penggugat dulu. Begini ya Pak Cianas ya. Alkitab itu kalau Pak Cianas bilang ada ayat porno, itu bukan masalah pornonya Pak Cianas. Timer. Masalahnya Pak Cianas tidak membaca keseluruhannya, itu intinya apa. Timernya Misadasa belum jalan bro. Timernya lah. Saya nggak mau pakai timer-timeran, nggak suka udah. Oh iya, salah apa namanya, remove dulu ya. Nggak apa-apa sang penggugat, nggak apa-apa. Iya. Terusin. Sebenarnya itu kan masalah di situ. Kalian tuh bilang itu porno, kenapa? Karena buat bacanya cuma 1 ayat. Tapi kalian tidak mengerti kalau keseluruhan konteks dibaca itu tujuannya ke siapa, maksudnya apa? Tuh kalian nggak ngerti sama sekali. Nomor 2, kalau itu ayat palsu, Pak Cianas, logis nggak kalau tuh ayat masih ada, ayat cabul-cabul itu? Dan Pak Cianas ayat porno itu katanya masih ada. Hah? Logis nggak? Kalau itu kita palsu, pasti saya udah buang itu ayat Pak Cianas. Nah, mungkin saya tinggalin ayat di situ. Ya kan? Silakan Pak Cianas. Masih ada Pak, waktunya. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa misalnya. Panas, silakan Panas. Timer tak payah. Sila bicara. Profesional saja. Silakan Panas. Begini, saya seronok di channel-channel Kristian ni. Saya hanya mendengar. Percaya tu saya belakangkan aja apa cerita tentang Kristian. Saya suka diskusi sebenarnya, ambil knowledge, pengalaman. Dalam kepala saya mindset apa-apa yang diceritakan tu hanya ambil pengajaran dan pengetahuan di situ. Kan Al-Quran jelas mengatakan apa kondisi kitab-kitab sebelumnya kan. Umat Islam ni sebenarnya cerdik, cerdas. Muslim ni pintar sebenarnya kalau kita kaji tentang tu kan. Apa yang dikatakan tu dengar sesuai dengan Al-Quran, Muslim pasti terima. Tak sesuai, kita tolak jauh-jauh, buang ke laut Cina Selatan. Itu maksud kitab suci ni sebenarnya sesuai dibaca oleh setiap lapisan masyarakat ataupun generasi daripada kanak-kanak sampai ke orang tua ataupun kakek. Sebab sesuai. Contoh apa dalam kitab suci tu mengatakan kisah-kisah yang memalukan. Bagaimana budak-budak nak membaca tentang tu? Itu saya sebut di ISKL. Apa yang ditulis itu? Sesuai ke budak-budak nak membaca? So kalau kita satu-satu kita tuju kepada seseorang, berbalik pada kita diri sendiri balik. Itu maksudnya saya seronok diskusi dengan channel apa yang soalan saya tanyakan tu, penjelasan tu bukan kepada saya sebenarnya. Kepada orang Kristian itu sendiri. Mungkin boleh menambahkan keimanan orang Kristian, umat Kristian, faham maksud saya? Bukan kepada orang Muslim. Muslim ni tentu cerdas.
Muslim dah tentu pandai, bijak, pandai menilai apa yang tertulis, apa yang diperkatakan. Itu kena faham. So maksud saya itulah. Dengar boleh tentang nabi palsu ke apa, nabi-nabi yang di luar Yerusalem ke apa kan. Itu umat Muslim dah cerdas tentang tu. So tak ada masalah tentang tu. Jangan risau. Untuk menambah kekuatan keimanan Kristian, okey. Itu berasa. Nah, sekarang masalahnya gini Pak Cianas. Gini ya, Pak Cianas tadi bilang Alkitab palsu. Tapi ada isi ayat-ayat yang porno. Logika nggak? Masuk di akal nggak? Kalau saya punya Alkitab palsu, itu ayat-ayat sudah saya buang, Pak Cianas. Ya kan? Itu kan masuk di akal seperti itu. Ini suara siapa sih, feedback? Tunggu saya cek ya. Oh ya, mungkin dari saya. Silakan. Enggak. Karena mengenai pemikiran itu ayat porno kasih lihat budak-budak. Ya, Pak, kita tuh baca buku ya. Kalau kita sewaktu sekolah tuh ya, baca buku tuh bukan satu halaman selesai langsung naik kelas. Kita tak pernah sekolah seperti itu. Saya nggak tahu kalau di Malaysia bagaimana ya. Kalau di Indonesia belajar itu 1 tahun. Bukan 1 lembar ayat selesai udah langsung naik kelas gitu. Enggak. Seperti itu. Kita juga seperti itu. Kita belajar ya. Lihat dulu, baca dari awalnya. Awal teks itu mengenai apa. Bukan ngambil 1 nomor ayat itu lalu ambil kesimpulan. Oh, enggak seperti itu, Pak Cik. Bagi kami itu kami ngerti ini maksudnya apa. Kenapa? Karena kami baca tuh keseluruhan. Bukan 1 ayat potongan. Beda dengan kita Pak Cik. Kalau kita baca, paling banyak itu 2 atau 3 ayat aja yang masih berhubungan. Sisanya udah lewat, nggak tahu kemana. Loncat lagi dia kemana, nggak tahu. Ya, silakan Pak Cik. Begini maksudnya Pak Anas itu, kenapa di skill itu, apakah bisa itu dibaca oleh anak-anak? Itu maksudnya Pak Anas itu. Ya silakan penggugat. Sebenarnya bisa aja, yang penting kita kasih tahu anak kita ini loh. Lu kalau baca buku nih, kalau kamu baca buku, bacanya bukan 1 ayat titik sampai situ selesai, enggak. Kitab Yeskiel itu dibaca ya 1 kitab itu. Iya betul. Ada korelasinya. Kenapa isinya tuh sebenarnya tuh isinya itu, ya tergantung dari pikiran kita sendiri. Kalau kita baca, kita masuk ke dalamnya situ, kita tahu ini curhatan Tuhan tuh seperti apa gitu loh. Bukan sekedar ngomong, oh ada payudara, oh berarti gambar payudara begini. Udah selesai, nggak dibaca lagi ya selanjutnya apa. Ada orang sekolah tuh baca cuma 1 baris 1 ayat, langsung naik kelas tuh nggak ada. Saya rasa di negara mana juga nggak ada sekolah seperti itu. Anak-anak baca, oh banyak, anak-anak baca. Tapi disuruh dulu pasti, lu jangan baca cuma 1 ayat. Baca 1 ayat lu ngertinya di mana? Beda, sangat berbeda dengan kalian. Baca justru kalau 1 ayat harus ditafsir. Nah, lucunya lagi ada orang yang udah dikasih tafsir, dia tafsirin lagi tuh ayat tafsirannya. Nah, ini makin parah lagi. Jelas berbeda kan modelnya seperti apa. Ya udah, itu aja. Ya, ini Pak Anas nih. Nah, silakan Pak Anas. Mana nih Pak Anas nih? Anas kemana ini? Boleh saya tambahkan? Oke. Dengar nggak? Aduh, lain. Udah. Begini, tapi ada perempuan pula di sini kan, saya tak sesuai. Saya ingat nak suruh Bu Rasa tampil kan, kita boleh bahas. Cakap aja lah, kita ini perempuan pun perempuan dewasa, bukan anak-anak. Bukalah ayat buka. Kenapa? Yeskiel 23 ya, kamu maksud ya? Yeskiel 23 ya. Lagian saya sudah makan minum itu ayat. Saya sudah ulang-ulang baca, saya sudah tahu jelas itu tujuannya apa. Jangan ada perempuan ni audio. Nanti. Cuma beginilah Silakan. Kami sudah izinkan. Ayo. Saya sudah baca itu berapa banyak kali lah. Ya, maksud kamu ya. Yeskiel 23 maksud kamu ya. Iya, yang
banyak. Yang disuruh kawin dengan Banyak. pelacur itu Tapi kan? nantilah. Yang disuruh kawin dengan pelacur Ini itu anak saya kan? tu ni. Aduh, kau Ini tak ada perlu anak saya apa ni. lah. Buka Sebab aja, kami Miss ni Adasa, tahu. buka aja, Miss Eskel 23. Begini maksud saya. Tak ada masalah tentang tu. Itu kira cincai lah, tak ada masalah tentang itu. Mungkin keimanan Kristian saya rasa tak ada masalah tentang tu. Cuma begini lah. Panas. Kalau jelas otak tentang- orang itu bermasalah, saat dia baca begitu pun dia, walaupun hanya baca sedikit yang tersingkap tentang paha tersingkap, pun dia pasti ada masalah. Tapi kalau dia otaknya tidak ada masalah, dia mau baca yang ini buku porno yang bagaimanapun, pasti nggak ada masalah. Masalahnya tuh dengan mental kamu, dengan pemikiran kamu itu. Jadi kalau bagi saya ayat Ezekiel itu saya sudah baca. Saya sudah tahu bagaimana tujuannya. Saya sudah tahu bagaimana Bapak mau uraikan. Tapi saya mau tertarik mau dengar lagi. Silakan. Pak Anas, porno itu artinya apa Pak Anas? Pak Anas, porno itu artinya apa? Biar buka dulu ayatnya. Tahu lah saya bang. Orang Kristen lebih memahami apa arti dia, saya tak tahu. Loh, kami nggak pernah bilang itu ayat porno. Kan orang Islam yang bilang itu ayat porno. Porno itu apa? Iya. Mungkin boleh dijelaskan. Kami jelasin. Mungkin boleh dijelaskan. Mungkin audien mendengar penjelasan daripada pihak Kristian. Nggak apa-apa audien mendengar. Ini ditonton banyak orang. Silakan. Nggak apa-apa. Menguatkan keimanan orang Kristian. Mungkin berjelas. Dan saya pun mendengar. Tak ada masalah tentang tu. Lanjut. Enggak, kan Pak Anas yang membuka soal nih. Kan Pak Anas yang buka soal masalah ayat porno nih. Ya udah kita buka di sini. Menurut Pak Anas, porno itu seperti apa? Pak Anas. Kita buka ayat Yeskiel, saya dengan Pak Anas. Kita adu argumen. Saya mau dengar pemikiran Pak Anas tentang ayat Alkitab itu. Iya, karena jangan anak saat Bapak saat Bapak lawan laki-laki Bapak mau, tapi lawan perempuan nggak mau. Itu kan tentang perempuan. Saya sebagai perempuan, saya mau berhadapan dengan Pak Anas. Segarlah saya, tak elok lah audien melihat ni. Anak saya ada sini, janganlah nanti saya sama-sama lelaki lah, tak apalah. Nanti. Oke, sama-sama lelaki. Bagaimana Pak? Sesama lelaki mau membahas perempuan, sedangkan perempuannya tidak ada di situ. Kasih ayat aja Pak Anas. Ayat itu berapa? Namanya pengecut Pak Anas. Atau gini, sorry Pak Anas, saya kasih balik ke Pak Anas. Mana lebih bahaya Pak Anas? Ayat yang Pak Anas baca terhadap anak. Entar. Sorry, sebentar. Sebentar Pak Anas, saya kasih selesaiin dulu ini. Mana lebih berbahaya? Baca ayat Yeskiel itu atau mengikuti sunnah Nabi boleh kawin sama anak umur 9 tahun? Mana lebih berbahaya? Oh, jadi kalau itu kan hukum syariat. Kalau dah akhir balik tak ada masalah. Begini, maksud saya tukar topik lah. Yang semalam tu, yang kita bahas semalam tu. Pak Anas, tadi Pak Anas bilang ada anak perempuan, ada anak perempuan enggak Pak Anas? Boleh enggak saya kawinin anak perempuan Pak Anas umur 9 tahun? Boleh enggak? Saya mau kawinin, boleh enggak? Oh, tengok agama lah. Abang agama khatam Al-Quran tak? Agama kuat tak? Ya itu kan bagi Pak Anas boleh asalkan ustaz, asalkan pemimpin dia, jangankan orang lain. Itu kalau boleh di surah Al-Ahzab ayat 21 meneladani Rasulullah. Surah Al-Ahzab ayat 21 itu harus meneladani Rasulullah. Sedangkan di Sahih Bukhari 4378 4738 Muhammad menikahi Aisyah dalam usia 9 tahun. Menyetubuhinya dalam usia 9 tahun. Nabi Muhammad okeylah kan, kalau akhlak macam Nabi Muhammad okey. Ini perangai pun semayang tak semayang, ngaji tak pandai, mana nak kahwin anak saya? Iya, itu namanya apa? Pedo apa Pak? Begini. Pak Anas, Pak Anas, justru karena itu Pak Anas pakai standar ganda. Pak Anas menilai orang berdasarkan status. Menikahi anak usia 9 tahun. Halo. Ini tunggu Pak Anas. Saya dikeroyok ni. Ya, jangan jadi keroyok ya, gini. Ntar Pak Anas itu kan buah dasa, dia minta tolong kayak buah dasa.
Gini Pak Anas, karena Pak Anas malu ngebahas Yeskiel kan, bagaimana kalau kita ngebahas Maria Koptik yang kedapatan ditidurin oleh Nabi. Iya, terus Mantap, habis itu mantap, nih mantap. istri-istrinya Maria dikatakan sebagai orang yang jahat. Ini ya, oke, Mantap gini nih Sadasa, teman-teman yang mantap. perempuan kan biasa teman-teman cemburu yang kan biasa lah tuh. teman-teman yang Asbabunnya Saya nak, tunggu, saya kita tunggu, kita bacakan bahas tentang sebentar, Yesus asbabunnya. malam. Tuhan tunggu Tuhan sebentar, dikutuk Asbabun. tu. sebentar Pak Anas. Gini, kan Pak Anas kan malu ngebahas Yeskiel, kan kami nggak malu. Nah, tapi saya yakin Pak Anas nggak malu dengan yang di kitab Bapak kalau dibahas. Maka gini, saya bagi orang yang Kristen ganti-gantian ya. Kalau ada 2 menit, berarti 1 menit ya. Siapa aja yang mau jawab boleh. Pak Anas jatahnya 2 menit, biar fair ya, biar dia nggak dikeroyok. Oke, kan dia nangis. Oke Pak Anas, Oke. deal, deal Pak Anas. Pak Anas, di unmute Pak Anas. Oh, okey. Deal. Alah, Maria Koptik tu biasa bahas lah buat dasar. Ni Tuhan dikutuk tu. Mungkin Oke, kita boleh bahas tentang dia. kita mulai dari ayatnya ya. Pak Pemurtad Tuhan Muslim tahu nggak ayatnya? Oh, mau Tuhan At-Tahrim. dikutuk itu ya. Oke, mari kita bahas lagi panas. Kias 66 itu. Tuhan dikutuk di tiang salib. Ya, surah At-Tahrim ya, surah At-Tahrim. Surah Kias At-Tahrim itu 66 kalau nggak itu. salah. Kias 66 ayat 1 sampai 4 itu asbabunnya bacakan Sadasa. Bacakan tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir harus. Ya, kita mulai dulu ya dari situ ya supaya nggak acak-acakan. Iya. Oke ya Pak Anas, ready ya Pak Anas, saya siapkan dulu. Sabar. Ayo Pak Anas. Oh, ini mantap ini. Mantap ini Sadasa ini, mantap. IS 66 ayat berapa teman-teman? Ayat 1 aja dulu buka. 1 sampai 4 4. ya. Oke, Ya. nanti saya show Asbabunnya itunya dulu. tafsirnya. Ya, Tafsirnya asbabunnya saya itu ada. show, asbabul nuzulnya juga bisa saya show. Tapi ini dulu, Ya. lengkapnya dulu ya. Biar kita nggak ribut, nggak karu-karuan. Ya, saya bacain dulu ya. Nanti tinggal saya serahkan kepada teman-teman. Ya, Qiyas 66 ayat 1-nya yang ini. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 2-nya. Boleh saya tampilkan ayat. Tampilkan ayat. Oke, yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang Kita dibaca mulai dari yang dibaca dulu. tu mana? Tampilkan. Audiens nak mendengar ni. Tampilkan. Oh, maaf. Ternyata saya belum show. Sorry. Silakan teman-teman baca ya.